memperkenalkan pemateri hebat kita, Bapak Arikunto Aribowo. Izinkan saya share screen. Baik, pemateri kita bernama lengkap Dr. Erik Kunto Aribowo, SSMA. Beliau saat ini adalah dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia. Sesuai dengan CV-nya banyak sekali kehebatan beliau, keterampilan beliau. Minat dan fokusnya adalah sosiolinguistik. Onomas. Nanti beliau yang jelaskan di Bapak Ibu. Kemudian beliau aktif dalam mengintegrasikan teknologi dalam kelas, khususnya dalam beradaptasi pembelajaran abad ke-21, aktif dalam aplikasi open science dan dalam rangka meningkatkan produktivitas riset dan membuka duta dan iuran. Jadi beliau hebat dalam riset Bapak Ibu. Pendidikan beliau adalah ini pendidikan beliau S1 Sastra Arab dari UGM, kemudian S2 Ilmu Linguistik UGM, S3 Ilmu-ilmu Humaniora dari UGM juga. Beliau sertifikasinya Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, banyak sekali Bapak Ibu. Kemudian beliau saat ini adalah dosen bahasa Arab di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau CPNS. Alhamdulillah, Pak Mas Erik 2025 ya Mas Erik ya. 2025 Iya, CPNS barusan. dosen bahasa. Luar biasa ini, berkah. Ya, ya, ya. CPNS dari dosen bahasa Arab di Sunan UIN Kalijaga. Sebenarnya di Klaten ya Mas ya. Ya, itu yang paling bawah tuh 2011 2025 itu. Oh ya, beliau sebelumnya adalah di Klaten Bapak Ibu, pengajar pro di PBSD. PBSD itu apa Mas? Pendidikan Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Proses Terakhir. Baik. Pengalaman Bapak Ibu, kita lihat pengalaman beliau. Wah, ini luar biasa ini. Ini yang paling berkesan waklet Pak Sri. Ini yang selalu disebut-sebut teman-teman. Beliau adalah Genial Ambassador, waklet, kahot, protokol dan ini luar biasa. Ini pengalaman beliau sebagai narasumber, kemudian skillnya, keterampilannya. Ah, ini keterampilan beliau bintang 5 ini etika riset dan publikasi, pembelajaran abad 21, mobile learning, literasi digital, dan AIVR dan AR. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini kita lihat bersama. Kemudian ini kontak beliau jika Bapak Ibu mungkin ingin berbagi atau sharing. Bisa ya Mas Erik dihubungi ya Mas Erik ya. Bisa, Kalau bisa. Silakan, teman-teman dari silakan. karena di peserta ini banyak sekali juga dari dosen Mas Erik yang daftar dari berbagai universitas, mahasiswa dan guru teman-teman guru. Silahkan teman-teman yang tertarik untuk berkolaborasi dengan Mas Erik, baik dalam hal riset dan sebagainya, proyek atau mengundang sebagai narasumber, silahkan beliau ini ada kontaknya, emailnya, bisa Bapak Ibu nanti. Kami juga akan bagikan di grup Bapak Ibu supaya Bapak Ibu yang butuh. Baik, untuk tidak membuang waktu, nanti kita akan berikan kesempatan Mas Erik menjelaskan bagaimana sebenarnya podcast dengan Notebook LM ini, apa yang mungkin kita bisa simak bersama. Bapak Ibu jangan ada yang memotong dulu. Sebentar kita akan membuka sesi tanya jawab baik di kolom chat maupun yang raise langsung Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kami serahkan ke Mas Erik yang ada di Yogyakarta. Silakan Mas Erik. Oke, terima kasih Pak Muklis. Wah, lama nggak jumpa ya. Saya sebenarnya udah beberapa kali kontak sama Teh Umi mau ngisi, tapi ternyata daftar tunggunya panjang amat kayak daftar haji. Saya itu terdekat saya ngisi workshop kan dijadwalkan Desember itu. Baru Iya. baru bisa Desember. Padahal ini masih Agustus ya. September awal. Oke. Terima kasih Mas Muklis, Pak Muklis. Akhirnya bisa ketemu lagi ya. Sebenarnya udah lama juga mengagendakan ini, udah rindu juga sama teman-teman guru yang ada di sana ya. Dan ternyata keren nih apa yang diinisiasi Teh Umi sama Mas Muklis sampai detik ini masih eksis ya, keren. Konsistensinya saya acungi jempol. Dimana yang lain pada rontok, pada tumbang ini masih jalan, keren bener. Oke, teman-teman kita sampai jam 9 ya acaranya ya. Jadi kita ngobrol santai aja. Nanti mungkin akan saya jelaskan sedikit terkait dengan notebook LM.
Mungkin teman-teman sudah ada yang nyobain gitu ya. Mungkin nanti paparan sedikit terus nanti akan saya demokan gitu ya, teman-teman ya. Nah, setelah demo nanti bisa ada sesi tanya jawab, tapi saya berharap juga nanti akan ada momen teman-teman bisa share screen langsung nyobain gitu. Jadi kita bisa langsung praktek. Makanya nanti penyampaian materi saya nggak perlu lama-lama gitu ya. Dan teman-teman juga udah dapat materinya kan. Oke, kita akan eh, slide saya yang berlembar-lembar. Enggak ya, cuma satu lembar aja. Ini cuma satu lembar aja. Jadi ini ya mungkin ya belum ada setahun ya notebook LM ini. Belum ada setahun. Ini produk dari Google kalau saya boleh sebut ya. Mungkin teman-teman familiarnya dengan LLM ya, kayak Gemini, kayak Cloud, kayak Grok, kayak ChatGPT apalagi ya, yang dia sebenarnya basisnya adalah teks, teman-teman. Nah, basisnya teks. Jadi kalau ngolah teks, inputnya teks, outputnya teks, itu keren banget. Nah, nanti kalau teman-teman lihat apa namanya produk dari apa Google ini, nanti ada Gemini juga, ada notebook LM, dan dia salah satu kelebihannya dia itu multimodal. Jadi dia bisa dapetin informasi dari video, dari gambar, dari PPT, lebih variatif. Karena memang dia tidak didesain untuk generatif teks ya, tapi lebih ke multimodal. Jadi bisa teks bisa, gambar bisa, video bisa, YouTube bisa, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dari review saya, ini cukup mudah digunakan ya. Saya kasih poin 4,4 dari 5. Cukup mudah digunakan karena menunya nggak begitu banyak, nggak kompleks. Kemudian dari fungsi saya kasih rating 4,6 dari 5 karena cukup powerful. Kemudian ini kelebihan gratis sehingga dari URL, dari apa lagi tadi ya, dari video, dari YouTube juga bisa. Kemudian juga karena Google produknya support dengan multilingual, termasuk juga bahasa Indonesia dan bahasa Jawa gitu ya. Ini cukup cukup halus ya, saya bilang cukup halus hasilnya. Apalagi kalau Bapak Ibu nanti nyoba yang bahasa Indonesia ya. Nah, ini jadi tidak hanya terbatas pada bahasa Inggris, jadi bisa bahasa Indonesia, bisa juga bahasa Jawa. Nanti bisa Bapak Ibu cek aja, eksperimen aja pakai bahasa daerah Bapak Ibu tuh ya. Dicoba nanti pakai bahasa Bugis mungkin barangkali ada. Kemudian dia nanti bisa menghasilkan naskah juga bisa. Bisa juga menghasilkan outline, bisa juga menghasilkan mind map, bisa juga menghasilkan apa namanya catatan untuk belajar. Nanti kita akan coba lihat. Nah, mungkin nanti di sesi ini kita akan lebih fokus ke bikin podcastnya. Karena seringkali untuk media pembelajaran itu kan basisnya ke teks ya. Padahal kita tahu teman-teman pembelajar itu ya variatif. Ada yang audio tori, ada yang basisnya video apa video gitu ya. Nanti kita akan coba dukung media-media pembelajaran bahan ajar kita yang juga disukai oleh teman-teman yang auditori. Nah, nanti lebih interaktif Bapak Ibu. Interaktif nanti kita akan coba generate menggunakan prompt-nya. Kemudian catatannya nanti formatnya bukan MP3 Bapak Ibu outputnya ya. Terakhir saya tahu formatnya WAV. Jadi kalau nanti mungkin mau di player kemana gitu ya, di play di beberapa audio player mungkin support juga, mungkin ada yang perlu konversi gitu ya. Tapi kemarin saya eksperimen dari hasil output ini saya unggah langsung ke Spotify langsung jalan Bapak Ibu tanpa perlu konversi. Meskipun memang belum ada integrasi ya, nggak bisa langsung klik langsung muncul di Spotify, nggak bisa. Jadi harus Bapak Ibu daftar dulu di Spotify kreatornya baru nanti diupload di sana. Kemudian juga untuk ngecek keterlibatan siswa ini udah sampai mana apa namanya dia dengerinnya itu juga belum ada fiturnya karena memang dia khusus untuk generate audio ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Saya akan coba besarkan ya. Tampilannya akan semacam ini nanti. Kita akan coba bareng-bareng di notebook LM. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Nanti di sini kita bisa ngasih prompt Bapak Ibu. Kita klik generate langsung juga bisa. Tapi kalau kita ingin hasilnya lebih sesuai dengan yang kita butuhkan, nanti kita perlu ngeprompt ya, biar nanti hasilnya lebih sesuai. Gitu. Nah, ini ya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin coba, Bapak Ibu pastikan nanti
Ya, tentukan dulu temanya mau ambil tema apa. Sesuaikan juga dengan fase kelasnya, sesuaikan juga dengan CP-nya. Nanti bisa Bapak Ibu siapkan PDF dari materi atau modul ajar yang telah Bapak Ibu siapkan. Slide presentasi kalau ada mungkin. Mungkin juga Bapak Ibu temukan ada web, ada laman, ada blog yang Bapak Ibu gunakan sebagai sumber apa namanya rujukannya. Atau bisa juga Bapak Ibu gunakan dari video pembelajaran yang pernah Bapak Ibu unggah di YouTube. Nanti juga bisa. Caranya seperti ini. Nah, caranya silakan di Bapak Ibu kunjungi aja di Google sini. Nah, gitu ya, Google sini. Nanti dia akan apa namanya muncul di sini sebenarnya. Nah, diklik sini nanti akan muncul di sini. Nah, ini notebook ini. Nah, notebook ini. Kelihatan ya? Jadi kalau Bapak Ibu udah login, nanti klik aja di titik 9 ini, nanti di scroll ke agak bawah. Eits, sorry, pencet ya. Di scroll ke agak bawah nanti akan muncul ini notebook LM di sini. Notebook LM di sini. Nanti tinggal kita klik aja. Nah, kita klik. Meskipun bisa juga nih Bapak Ibu langsung aja dari sini ya. Notebook LM itu juga bisa gitu. Nanti tampilan awalnya akan semacam ini. Nah, semacam ini tampilannya. Tinggal nanti Bapak Ibu try notebook LM di sini. Klik ya. Sama nanti tampilan seperti ini atau juga yang saya klik dari sini tadi juga sama ya seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu nanti ini ya. Nanti mungkin akan ada spotlight dari apa tren terkini notebook yang dibuat gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin lihat koleksi Bapak Ibu nanti di sini ada ya notebook saya. Nah, notebook saya. Ini kalau diklik nanti akan muncul nih yang udah dibuat. Jadi modelnya kayak folder gitu Bapak Ibu. Modelnya kayak folder. Kalau baru buat akun mungkin ya masih kosong ya. Kita coba yang akun baru mungkin ya. Nah, ini yang akun baru Bapak Ibu. Kalau akun baru mungkin nanti tampilnya akan semacam ini. Welcome to Notebook LM gitu ya. Nanti silakan teman-teman bisa klik OK, lalu pilih My Notebook. Klik. Nah, masih kosong nih kayak gini nanti tampilan awalnya. Tampilan awalnya semacam ini. Nih ya. Ini dashboard awalnya seperti ini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin mencoba meng-create, nanti silakan Bapak Ibu klik aja di sini. Create new notebook. Nah, diklik nanti akan muncul. Nah, seperti ini kan sama seperti yang di materi ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa menambahkan nih file-file sumbernya nih. Nanti itu akan diolah oleh algoritma yang ada di notebook ini untuk dijadikan tadi ya outputnya. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Nah, di sini nanti dia bisa nih formatnya PDF bisa, formatnya TXT bisa, formatnya audio bisa. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia memang multimodal. Nggak hanya basisnya teks. Kalau di ChatGPT kan kita inputnya teks ya, atau file biasanya. Itu kan ya, file PDF atau file file apa namanya dokumen gitu. Kalau Bapak Ibu ingin terintegrasi dari file-file yang telah Bapak Ibu simpan di Google Drive, tinggal di sini nih, klik aja nanti di sini. Nah, misalnya udah bikin RPS-nya, udah bikin modul ajarnya pakai Google Docs, klik di sini. Atau mungkin Bapak Ibu sudah bikin presentasinya menggunakan Google Slide, tinggal nanti klik di sini. Gitu ya. Jadi bisa berbagai macam cara untuk menambahkan sumber. Nah, itu ya. Kalau link juga bisa di sini, ada link website mungkin linknya dari link websitenya Eri Kunto gitu ya, atau mungkin dari website yang lain bisa juga Bapak Ibu tambahkan di sini, atau juga dari YouTube juga bisa, gitu ya. Dan juga nanti bisa Bapak Ibu tambahkan, misalnya Bapak Ibu buka tab baru, Bapak Ibu generate brainstorming, Bapak Ibu bikin apa namanya informasi, bikin materi dari ChatGPT, dari Gemini, itu kan nanti basisnya teks ya. Di copy nanti ditempel di sini juga bisa teksnya. Ditempel di sini teksnya. Jadi nggak perlu diunggah. Copy hasil outputnya nanti ditempel di sini juga bisa. Nah, yang perlu diperhatikan, jadi setiap koleksi, setiap di sini dia mengistilahkan istilahnya dengan notebook ya. Setiap folder itu ada batasannya 50 sumber. Jadi kalau nanti Bapak Ibu nambahkan ada materi dalam bentuk PDF, ada PPT-nya itu dihitung satu-satu ya. Sehingga nanti di sini kita lihat di sini batasan sumbernya itu 50. Jadi silakan Bapak Ibu bisa nanti menyiapkan dari materi ajar, dari buku mungkin ya, dari e-book,
dari buku sekolah elektronik gitu ya, yang telah Bapak Ibu siapkan, yang digunakan untuk bahan ajar. Nah, itu bisa nanti jadi sumber belajar dia. Nah, kalau kita belum siap apa-apa gimana nih Mas caranya? Oh, ada caranya. Di sini ada discover source gitu ya. Kita bisa klik di sini gitu ya. Kemudian masukkan topik yang ingin Bapak Ibu ketahui. Nah, silakan Bapak Ibu bisa tuliskan coba Bapak Ibu ingin kita demokan apa nih? Silakan coba diketik di kolom chat di Zoom ya. Nanti kita akan coba di sini. Kita tunggu barang 2-3 menit ya. Silakan bisa berikan komentar terkait dengan materi yang akan kita coba di sini. Nanti akan saya salin ke sini Bapak Ibu. Silakan Bapak Mau Ibu dikirim kolom chat ya, tuliskan kolom chat ya Mas. ya calon chat nanti akan saya oper ke sini. Itu Mas Cecep sudah ada. Oke, kita coba ya, cek ya teman-teman ya. Prosedur pembukaan dan penutupan toko retail. Panduan TKA 2025. Wah, ini yang lagi ini ya, hot issue ya, TKA. TKA. Ada lagi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bubukan Silakan Bapak Ibu yang siapa tahu topiknya, Bapak Ibu yang mau tahu sesuatu, silakan chat materinya. ditulis katanya. Kalau prosedur pembukaan ini berarti ini ya, apa ekonomi ya ini ya, Pak Cacap ya. Retail Pak, bisnis retail, SMK. SMK ya. Oke, kita coba ya, kita salin di sini nih. Nah, ini ya. Prosedur pembukaan dan penutupan toko retail untuk misalnya siswa pelajarannya apa nih Pak? Kalau boleh tahu Pak? Pengelolaan bisnis retail Pak. Oke, pengelolaan bisnis retail ya untuk siswa SMK. Nah, bisa juga diketik kayak gini kayak Bapak Ibu ngeprom biasanya itu. Nah, itu ya. Kita coba submit ya. Nah, tapi ya kalau kita masukin prompt kayak gini nanti apa sumbernya ya semau-mau dia gitu ya. Seringkali kalau kita nyobain kayak gini nanti nggak seakurat, nggak serelevan ketika Bapak Ibu menyediakan sumber belajarnya sendiri gitu. Kita coba ya. Nanti dia akan crawling, dia akan nyari informasi dari database yang dia punya dari Google ya, dari mesin pencari itu dia akan sebutkan nih. Nah, ini ya. 13 contoh SOP toko retail yang penting untuk diterapkan. Sumbernya dari sini. Nah, daftar perisa, prosedur pembukaan dan penutupan toko retail dari sini dan seterusnya. Gitu ya. Nanti ini kita bisa pilih nih, ini relevan apa enggak bisa Bapak Ibu cek isinya apa gitu ya. Gitu kan. Tapi memang tadi Bapak Ibu saran saya Bapak Ibu udah nyiapin ininya, materinya sehingga nanti hasilnya bisa lebih presisi. Gitu ya. Oke, anggap saja. Ini harusnya tetap diverifikasi ya, Pak Cecep ya, harusnya diverifikasi mana yang relevan gitu ya. Anggap aja ini beberapa kita udah seleksi, ini yang relevan ya. Sini ada Ya, keterangannya, kita udah menambahkan 5 sumber. Jadi nanti dia akan mengolah informasi dari 5 sumber ini. Jadi itu salah satu yang membedakan notebook LM dan ChatGPT atau LMM lainnya. Kalau notebook LM ini dia hanya mengolah dari informasi yang kita umpan, dari informasi yang kita berikan. Dia nggak akan nyari sumber dari yang lain. Itu yang salah satu kelebihannya, gitu ya. Diingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ChatGPT kan kalau kita nanya sesuatu, dia kadang nggak nyebutin sumbernya kan. Nah, kalau di notebook LM nanti dia hanya mengolah sumber-sumber yang kita centang ini. Nah, sumber-sumber yang kita centang ini. Itu misalnya kita klik import. Ketika kita klik import, nanti akan ada 3 lembar kerja di sini ya. Nanti yang telah kita masukkan akan muncul di sini. Nah, di sini jumlahnya 4. Tadi jumlah totalnya maksimal 50 ya. Kalau Bapak Ibu ingin nambahin lagi bisa di sini add. Nah, add aja. Klik add, nanti akan muncul seperti ini tadi. Kayak di lembar pertama tadi ya. Mau nambahkan dari PDF juga bisa. Diklik nanti dipilih filenya di mana, disimpan gitu ya. Kalau mau ngambil dari YouTube juga bisa diklik. Tempelkan aja link YouTube-nya di sini. Gitu ya. Dan seterusnya. Gitu. Nah, ini ya. Nah, ini setelah kita
kita masukkan, kita umpan dari pencarian tadi. Tadi ya di sini sisi kiri ini sumber yang telah kita masukkan, gitu ya. Kemudian nanti di sini ada ringkasannya, ada ringkasannya. Kemudian di kanan ini ada studio. Nah, kita coba lihat satu-satu ya. Nah, kalau di sini kan dia sebenarnya melakukan ekstraksi Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada bentuknya PDF, dia mengekstraksi teks yang ada di file itu. Kalau nanti Bapak Ibu mengumpan yang file dalam bentuk file ya, apa link YouTube. Nah, link YouTube nanti dia akan mengambil transkripnya dari audio yang didapatkan dari video YouTube itu. Jadi nanti dia akan mengambil teksnya, akan mengambil teksnya. Gitu ya. Dan sama di tengah ini Bapak Ibu juga bisa tanya nih. Nah, juga bisa tanya di sini, start typing di sini. Misalnya apa saja yang harus diperhatikan ketika kita ingin misalnya membuka toko retail. Retail. Nah, kita coba ini ya. Ini pertanyaannya, mudah-mudahan kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini kita klik enter. Nah, kalau notebook LM, dia tuh hanya ngambil informasi dari sini, Bapak Ibu. Dia nggak ngambil dari informasi lain di database dia, di sumber pengetahuan dia. Dia hanya mengambil dari sini. Nah, ini. Kita ganti bahasa Indonesia apa bahasa Inggris nih, Bapak Ibu? Pilih mana? Bahasa Jawa. Orang Indonesia. Indonesia, Bahasa Pak. Jawa. Oke, bahasa Indonesia aja ya. Arab. Nah, nanti gantinya di sini. Gantinya ada pengaturan sini setting. Klik, pilih output language. Klik, pilih yang Indonesia. Indonesia. Nah, ini ya. Indonesia. Kita klik save. Nah, tadi kita apa namanya ngepromnya pakai bahasa Indonesia, tapi karena pengaturannya dari sini masih bahasa Inggris, dia outputnya juga bahasa Inggris. Ya. Oke, kita ulangi lagi pertanyaannya. Biar dia outputnya ke bahasa Indonesia. Kita coba ya. Harusnya dia outputnya udah bahasa Indonesia, karena pengaturannya udah di bahasa Indonesia. Nah, ini berhasil nih bahasa Indonesia ya. Untuk membuka toko retail ada banyak aspek penting yang harus diperhatikan. Nah, nanti Bapak Ibu akan lihat bahwa di bagian akhir-akhir kalimatnya ini ada angkanya nih. Ada angka 1, angka 4, angka 5 gitu ya. Angka 6, angka 7. Itu apa sih maksudnya gitu ya. Jadi nanti kalau ini Bapak Ibu klik, misalnya ini ya, ini diklik. Kita klik ya. Klik, dia akan mengambil, nah akan menunjukkan informasi itu dapatnya dari mana gitu. Nih, dia ngambilnya dari sini, daftar periksa prosedur pembukaan dan penutupan toko retail 2024. Dia ekstrak informasinya ini, ya. Jadi dia mengambil informasi dari sini. Jadi ada rujukannya. Bedanya itu Bapak Ibu. Misalnya kita coba lagi yang lainnya. Melakukan analisis SWOT. Oh, memang perlu ya kalau kita mau bikin apa retail harus ada SWOT-nya. Siapa yang bilang? Kita klik di sini. Nah ini ya, ada analisis SWOT-nya nih. Komponen penting untuk analisis pasar. Dari mana sumbernya ini? Rahasia sukses bisnis retail. Dari sini. Kalau mau dicek, tinggal diklik di sini. Dia akan terbuka di tab yang baru. Tuh kerennya si notebook LM, Bapak Ibu. Jadi dia hanya memberikan informasi sesuai dengan rujukan atau sumber yang kita berikan. Itu ya. Ini sedikit beda dengan ChatGPT ya Bapak Ibu ya. ChatGPT kan dia nggak akan ada rujukannya. Memang itu LLM kayak gitu. Nah ini ya. Mudah-mudahan dari sini cukup dipahami Bapak Ibu ya. Sama. Nanti Bapak Ibu juga bisa tanya aja di sini. Ada beberapa default pertanyaan kita bisa coba nih. Apa saja tugas kasir utama? Nah, kita klik aja. Dia memberikan jawaban nggak gitu ya. Kita coba cek menjalankan proses penjualan dan pembayaran. Siapa yang bilang nih? Kita cek di sini. SOP kasir ya, bukan SOP ya. SOP kasir. SOP kasir. Ada jabatan kasir menjalankan proses penjualan dan pembayaran. Tugas tanggung jawabnya kasir. Ya. Dia ngambil informasi dari sumber yang dia dapatkan dan dia tunjukkan dari mana output itu berasal. Jadi ada rujukannya. Nah, itu kerennya. Itu kerennya. Tapi Bapak Ibu nanti harus
ingat betul karena chat yang di sini nggak disimpan kayak di chat GPT. Kalau di chat GPT kan ada historinya tuh. Kita tutup, kita buka lagi kapan kan masih muncul ya di sisi kiri ya historinya tuh chat kita. Tapi kalau di sini ya kebijakan dari notebook LM itu dia nggak menyimpan hasil outputnya. Makanya kalau Bapak Ibu nanti, oh ini outputnya cocok nih mau saya masukkan ke materi nih karena kan udah cukup ringkas ya. Bisa di copy, bisa di copy di sini, bisa di copy, masukkan aja ke kertas kerja Bapak Ibu, ya. Atau bisa juga hasil generate ini kita masukkan ke sini sebagai sumber, bisa juga seperti itu. Kita klik ini misalnya, gitu ya. Ini jadi teks di sini, ya. Karena kalau di sini kan dia temporer ya, temporer. Kalau di sini nanti kita bisa masukkan ke source ini. Dari sini nanti kita masukkan ke sini sebagai sumber. Misalnya seperti ini. Klik, dia akan masuk ke sini. Gitu ya. Jadi informasi yang diolah tadi, informasi yang didapatkan dari sumber-sumber yang ada di sini tadi, bisa juga diramu lagi jadi sumber baru lagi. Gitu. Kalau di notebook LM. Gitu ya. Ini fungsi pertama, sama kayak ChatGPT, kita bisa tanya dan dia akan memberikan akan memberikan jawaban berdasarkan sumber yang diumpankan tadi. Nah, itu di sini tadi ya. Kita bisa chat, tapi ya itu tadi mau diingat nanti akan hilang karena dia nggak simpen percakapan ini. Karena kebijakannya seperti itu. Oke, itu ya. Nih, nah, mirip-mirip kan? Ada chat GPT. Ada chat GPT. Nah, berikutnya, berikutnya, yang ini juga akan sangat membantu Bapak Ibu, bahkan juga untuk teman-teman yang sedang belajar. Kadang kita kan perlu tahu apa sih poin-poin utama nih dari terkait dengan panduan operasional toko dan transaksi tadi, khususnya di retail ya. Kita bisa bikin model mind map, Bapak Ibu. Kalau kita ingin lihat key poinnya, poin-poin utamanya, kita bisa klik di sini. Ya, nanti akan generate di sini ya, dia akan generate mind map ya, yang berasal dari sumber yang kita centang ini. Jadi kalau dicentang nanti dia akan aktif jadi sumber ya. Jadi kalau nggak Ibu centang, berarti ini dilewati. Kalau dicentang, berarti digunakan. Sambil kita tunggu. Nah, ini cukup cukup cepat, cukup cepat ya. Kita bisa klik. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Mind map. Tapi memang mind map ini kita nggak bisa edit ya. Kita nggak bisa edit memang. Kita memang nggak bisa edit. Tapi ini cukup mumpuni kalau Bapak Ibu ingin melihat insight, ingin melihat poin-poin utama dari sebuah informasi. Ya, ini misalnya tentang pengelolaan bisnis retail. Dia membaginya ada prosedurnya, ada tugas kasir, ada konsepnya. Nanti ini bisa kita klik. Nah, kenapa sih harus ada prosedur gitu ya? Manfaatnya apa? Bisa kita klik lagi. Gitu ya. Apa sih yang perlu diperhatikan kalau kita mau buka toko retail, kita bisa klik di sini. Klik di sini. Gitu ya. Jadi ini kita bisa lihat outline dari sebuah informasi penting. Gitu ya. Dia generate dari sumber tadi. Gitu. Tapi ya itu problemnya, kita nggak bisa ngedit ini. Bisanya hanya kita bagikan atau kita download dalam bentuk gambar. Bisa. Dalam bentuk gambar. Gitu. Dalam bentuk gambar bisa. PNG nanti ya. Gitu. Ini nanti bisa panjang lagi isinya. Nah, ini menarik juga. Misalnya Bapak Ibu punya buku yang mau dilihat. Ini buku ini isinya tentang apa sih gitu ya. Bisa Bapak Ibu gunakan ini untuk memetakan dari isi buku itu. Bab satu isinya apa gitu ya. Kemudian poin-poin utama yang dibahas di buku itu apa gitu. Bisa seperti ini ya. Caranya tadi cukup Bapak Ibu klik di bagian sini mind map, nanti dia akan generate secara otomatis. Pastikan Bapak Ibu menggunakan sumber yang mana sebagai bacaan dari si studionya ataupun si AI-nya gitu ya. Ini ada mind map. Kemudian ada juga yang ini kita bisa bikin report Bapak Ibu. Nanti bisa macam-macam ya, bisa brief, bisa study guide, bisa FAQ. FAQ ini bikin apa namanya kayak model tanya jawab
Nanti dia mengenerate soal, pertanyaan, kemudian digenerate juga jawabannya. FAQ ini kan kadang cukup penting ya untuk kita mengetahui suatu hal yang baru gitu ya. Apa sih yang sering ditanya gitu ya. Dia akan generate di sini. Nih, tanya seperti ini. Apa itu bisnis retail dan mengapa pengolahannya sangat penting? Nah, dia bikin pertanyaannya, kemudian dia ikuti dengan jawabannya. Apa aja proses bisnis utama? Nah, dia bikin soalnya, dia bikin jawabannya. Ini juga salah satu cara untuk kita dapatin insight dari sebuah informasi ya, dari sumber-sumber yang tadi dimasukkan, bisa juga dengan model seperti ini tidak menggunakan mind map. Gitu. Kemudian bisa juga uh, study guide, juga cocok nanti Bapak Ibu bisa coba ya study guide. Ini juga cukup cepat ya kalau menurut saya untuk generate-nya. Nah, setelah ini kita akan bahas yang audio ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu udah nggak sabar nih. Oke, sambil nunggu ini ya kita bahas yang audio. Nah, untuk yang audio nanti akan ada dua cara Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu langsung klik di sini. Bisa langsung klik. Ya, kalau Bapak Ibu langsung klik berarti nanti ya nggak mungkin nggak sesuai dengan yang Bapak Ibu maui gitu ya. Karena kita nggak masukin prompt. Kalau Bapak Ibu ingin yang sistemnya prompt, klik di sini, lalu nanti pilih yang customize. Masukkan promptnya di sini. Nah, kita coba yang langsung dulu ya, yang default dulu. Kita bisa klik di sini. Klik di sini, nanti akan mengenerate informasi yang kita gunakan dari sumber-sumber ini. Prosesnya kalau audio agak cukup lama ya, agak cukup lama. Nanti kita coba bahas kembali ke yang tadi ya, panduan komprehensif. Ini ada soal pilihan ganda, ada kuncinya, gitu ya. Ada soal IC, ada glosarium. Ini cocok nih Bapak Ibu nanti bisa dibikin dengan glosarium ya. Dropshipping, e-commerce, e-wallet, dan lain sebagainya. FIFO, HPP. Ini keren nih untuk glosariumnya malah jadi kayak kamus nih ya. Banyak banget nih. Ini tadi di bagian ini Bapak Ibu, di study guide ya. Itu. Nah, ini sambil kita nunggu apa namanya generate audionya selesai, mungkin kita bisa ini ya CCP dengan tanya jawab mungkin ya Pak Muklis ya. Sambil nunggu ini Pak Muklis. Baik, baik, Mas. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu hasil dari form itu, kita buka dulu sesi tanya jawab supaya apa ya terfokus ya Mas Erik ya pembahasan ini kemudian lanjut ke materi lainnya. Silakan Iya, Mas. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan raise hand ataupun menuliskan di kolom chat. Saya periksa dulu kolom chat ada nggak pertanyaan. Oh ini ada Mas Erik dari Pak Tam. Kalau disimpan sebagai sumber, apakah akan tersimpan otomatis untuk digunakan berikutnya, Mas? Oke, kalau untuk sumber tadi ya ini ya. Kalau nanti kita kita generate tadi, kita masukkan pertanyaan di sini, kemudian dia kan menghasilkan ini tadi ya. Terus jangan lupa nanti dipilih di sini tadi yang save to note, dia akan pindah ke sini. Setelah pindah ke sini jangan lupa dipindahkan ke source. Kalau udah di sini aman, dia nggak hilang. Yang hilang yang ada di sini. Yang ada di sini hilang. Jadi jawabannya itu ya dia akan otomatis tersimpan di sini. Ditutup lagi nanti akan muncul lagi. Nah, kalau di sini informasi yang ada di tengah sini dia akan hilang karena sifatnya temporer. Tapi kalau udah jadikan sumber dia akan masuk di sini. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, Mas. Kemudian dari Bu Susilawati. Terlalu cepat ya? Saran saya Bapak Ibu yang sesi Diulangi awal Pak yang disimpan di catatan. ini saran saya Bapak Ibu memperhatikan dulu, jangan langsung diikuti. Iya, ya, betul, betul. Nanti ada rekaman, Ya, Bapak Ibu. Baik, nanti kita ke Bunda sesi ini Seprihatin dulu, Mas. Silakan oh Bunda ada yang Seprihatin. oh ya ada yang resen ya. Sini. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan, Bun. untuk yang audio tadi Pak, yang customize tadi gimana caranya? Setelah customize, terus maksudnya kita minta apa gitu kan belum itu tadi. Ya, memang belum dijelaskan. Kita masih nunggu hasil yang Oh defaultnya. begitu. Nanti Iya, iya. Sabar, Bun. nanti biar Baik. biar Ibu bisa membedakan mana yang default, mana yang kita gunakan pakai prompt. Hasilnya seperti Itu apa? Ya. iya, itu masih yang default ya Pak ya?
Ini default nih, dia masih running ya, dia masih running. Karena memang untuk Ya, generate audio agak agak perlu resources yang lumayan ya, apalagi video nanti. ya, Nih, ya, oke. kalau Lanjut kalau aja, mau Pak. tahu Ya. kalau mau tahu isinya apa, promnya di sini di materi udah ada sebenarnya. Kan? Ini masukkan prom. Contohnya, tolong buatkan podcast edukatif berdurasi 10 menit dari sumber ini. Oh, Sertakan pembuka yang menarik, isu utama dalam 3 poin, dan tutup dengan pertanyaan reflektif. Bisa seperti ini contohnya. Di gitu. Speknya ada tuh, promnya tuh, Bu. Ya, ya, ya. Ada di materi itu, Pak ya? Ada. Ya, oke. Lanjut, Di, Pak. di grup WA ada, Terima kasih. di chat ini juga ada kayak Mas. Baik, Ya, ya. baik. Kita ke Mas Dadang, silakan Mas Dadang. Halo, Ya, silakan Mas. Assalamualaikum Mas Erik. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Apa kabar? Sehat-sehat nih kayak Kelihatan gini nih. tiba-tiba ada di Jogja nih. Selamat nih. Makasih Pak. Udah lama sekali nih nggak ketemu Mas Erik. Banyak rindu Mas ini. Mas, itu mau nanya yang itu Mas. Yang Yang mana? main map tuh. Bagaimana Emang menyiasatinya supaya ketika di-share itu tampil seperti yang tadi kan bisa di apa ya? Diklik tuh jadi muncul-muncul. Ketika sudah jadi PNG kan jadi susah tuh. Gimana betul. tuh caranya ketika mau dibagikan. Kemudian ini ketika buat apa itu tadi buat mind map juga kan itu yang di shotnya harus diklik dulu kan. Kalau misalnya diklik semua nanti akan muncul semua gitu. Kalau kita mau spesifik berarti kan harus misalnya satu atau dua di shotsnya itu yang dicentang gitu ya. Ketika Betul. ini dicentangin semua, jadi kesininya juga muncul mind mapnya juga semua gitu ya Mas. Ya. Itu aja. Makasih Mas. Oke, makasih Pak Dadan. Jadi terkait dengan tadi ya, mind map ya, terkait dengan mind map. Nah, map seperti ini gitu kan. Ini memang bercabang ya, namanya mind map kan pasti dia bercabang ya. Cabang, cabang. Nanti tergantung dengan kompleksitas ini tadi, sumbernya sini. Makin kompleks sumber, pasti di sini makin banyak isinya otomatis gitu ya. Kalau sumbernya cuma satu ya informasinya kan lebih sederhana ya. Dan di sini nanti istilahnya ya lebih lebih sempit ya, nggak sepanjang ini nih, nggak sepanjang ini. Nah, karena memang ini kita harus tahu betul ya, setiap tools itu ada kelebihan kekurangannya. Nah, kalau mind map-nya di notebook LM ini, dia fungsinya mengenerate ini, Pak. Bukan untuk create mind map, gitu ya. Jadi Ya. fungsinya untuk mengenerate informasi-informasi penting apa, biar dia bisa lihat semua nih, outline-nya nih, gambarannya nih. Buku ini tentang apa sih, sumbernya tentang apa sih, topik ini ngomongin tentang apa sih, inti-intinya apa sih, itu dia sarikan di sini lewat visual ya. Kalau yang tadi kan lewat chat ya, lewat teks. Nah, fungsinya itu. Memang kita nggak bisa nih ngedit nih. Ini mau saya kasih warna anu biru gitu. Nggak bisa karena memang dia bukan untuk mind map kreator. Memang, memang bukan untuk mind map kreator gitu ya. Sehingga kita nggak bisa ngedit. Alternatifnya di sini yang disediakan untuk saat ini kita bisa dalam bentuk JPEG di sini, PNG ya. Di download dalam bentuk Ya. PNG. Bayangin aja kalau nanti ini kita buka semua kan panjang banget gitu ya. Jadi kecil-kecil lagi, jadi nggak kelihatan lagi. Terus gimana caranya? Nah, caranya Pak, di-share di sini Pak. Klik share di sini. Jadi yang di-share itu notebooknya Pak. Notebook semua ini Pak. Nah, Oh, semua ini di-share. oh, semua berarti yang di-share-nya semuanya jadi. Iya, semua. Bayangin kalau nanti itu dilakuin di MGMP Pak. Dibagi tugas. Kelas 1 yang Hmm. ngerjain 3 orang. Kelas 2 yang ngerjain 3 orang. Kelas 4 yang ngerjain 3 orang. Dan seterusnya gitu ya. Dan nanti mereka akan fokus ke topik masing-masing. Nanti berbagi Hmm. sumber belajar. Kan keren tuh, Pak. Iya, Nggak iya, usah iya. ngulang. Pak Dadan topiknya apa? Retail. Saya nggak ngambil retail, saya nyari, nyari yang lain. Nanti biar kita bisa tukeran sumber. Pak Dadan nanti silakan bikin apa namanya dari mind map-nya, dari podcastnya yang telah Bapak verifikasi kan pasti informasinya kan. Nah, nanti saya tinggal menggunakan miliknya Pak Dadan di sini. Nanti Pak Dadan untuk topik lain bisa menggunakan punya saya. Gitu. Bayangan saya seperti itu Pak Dadan. Jadi Jadi yang di-share di sini, Pak. Langsung di-share sini, Pak. Kayak kita share Google Drive itu, Pak. Ini ya. hmm. You want with the link, copy link. Gitu. Itu bisa diatur ya ininya ya, yang bisa. Tuh, coba, Pak.
Saya kirim tuh di chat apa Oke. Zoom ya. Tuh. Tuh yang mudah-mudahan terjawab ya. Oke, siap. Kemudian Makasih Mas Erik. tadi resource-nya ya batasannya 50 tadi sudah ya. 50 ini 50 sumber. Ada PDF 1, PDF 2, ada YouTube ya dihitung satu-satu. Hitung satu-satu. Makanya nanti silakan diseleksi betul sumber yang nanti akan dijadikan sumber informasi dari generate dari notebook LM tadi. Batasannya 50 item ya, bukan 50 mega atau 50 giga. Setahu saya 50 sumber. Oke. Baik, Mas, itu masih ada pertanyaan di kolom chat. Untuk materi yang dihasilkan dari studio mind map, KNA dan lain-lain, Ya, apakah harus disimpan satu-satu? Yang disampaikan tadi cuma mind di map bisa aplikasi disimpan gitu. Android ada di aplikasi iOS ada ini yang hilang. Putus-putus masalahnya. Tapi kalau di sini mau aman, kalau mau aman ya bisa Bapak Ibu pindahkan ke sini, convert to source. Bisa nanti masuk ke sini. Misalnya mind map-nya nih mau jadi informasi nanti nih. Pindah ke sini bisa, nanti ke sini dia. Bapak Ibu suara saya terdengar? Tadi sempat putus, Mas. Agak putus-putus. Kalau segitu ya. Kalau sekarang apakah lebih jelas? Jelas. Ya, jelas, Mas. Aman-aman. Ya. Gitu ya. Nanti prinsipnya kalau yang di sini nanti bisa Bapak Ibu pindahkan ke sini. Nah, sama prinsipnya. Yang hilang tuh yang di tengah sini Bapak Ibu. Yang hilang tuh yang di tengah sini. Gitu ya. Seingat saya itu. Baik. Bisa disimpan dalam bentuk PNG bisa. Tapi tadi kalau dia kompleks nanti nggak terbaca dengan baik. Makanya saran saya yang dibagikan satu koleksinya tadi. Gitu. Kemudian Agak putus masalahnya. nanti buka Iya, berarti. apa di Lockout atau ganti ganti bisa. Mind map bisa untuk semua pelajaran, termasuk bahasa bahan kuliah yang sulit seperti kuantum yang lagi tren. Karena mind mapnya basisnya teks ya, basisnya teks dan kalau formula-formula saya nggak yakin itu bisa. Ini pertanyaannya Pak Johan ya. Kalau formula saya nggak yakin itu bisa karena basisnya teks nih. Kita lihat di sini kan basisnya teks ya. Ini kan basisnya teks nih, nggak ada rumus-rumusnya. Ya, oke ya. Ini cukup lama ya. Kita coba refresh deh. Oh belum ya. Oke, sambil nunggu ya Bapak Ibu ya, kita langsung apa namanya coba langkah yang kedua ya. Kalau tadi kan ini kita langsung klik ya, kita langsung klik di sini, dia generate tanpa ada prompt dari kita. Nah, sekarang kita akan coba masukkan prompt dari kita supaya hasilnya bisa lebih personal ya, bisa lebih sesuai dengan apa yang kita mau. Kita klik di sini, klik customize. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, apa nih yang kita bisa isi di sini Bapak Ibu? Kita ngasih instruksinya seperti apa nih? Ayo, ayo, kan udah lama nih kenal sama AI. Pasti kan udah sering ngeprom ya. Coba ini kita mau kasih apa nih instruksinya? Kata kasih prom apa nih di sini Bapak Ibu? Dicoba seperti yang di materi tadi, Pak. Saya kan mau ngelihat kemampuan prompting Bapak Ibu. Ayo coba di sini. Ngepromnya apa? Tingkat prompting Bapak Ibu seberapa jauh nih? Iya, Bapak. Yang punya materi aja, yang paham. Monggo, yang punya materi tadi. Kita langsung live prompting ya Bapak Ibu ya. Buatkan audio podcast interaktif gitu ya. Untuk siswa kelas berapa nih? SMK tadi ya? Pak Dadan ya? Kelas berapa Pak? Kelas 12. 12 kelas 12 gini ya 12 SMK.
Saya ingin ada intro section berupa salam dalam tradisi Islam. Termasuk tadi penutup. Nanti ada salamnya, saya mau ada salamnya. Assalamualaikum. Sama nanti penutupnya ada Waalaikumsalam gitu ya. Kita mencoba seperti itu. Terus saya ingin durasinya misalnya maksimal 7 menit. Kita coba tuh. Gunakan bahasa yang sesuai dengan usia siswa tersebut. Komunikatif, interaktif, dan kasual atau santai. Jadi nggak formal-formal banget ngomongnya. Santai. Nah, gitu ya. Kita coba ya. Nih, buatkan audio podcast interaktif untuk siswa kelas, ini targetnya nih, biar kita nanti lebih spesifik, kelas 12 SMK. Saya ingin ada introduction berupa salam dalam tradisi Islam termasuk penutup. Saya ingin durasinya maksimal 7 menit. Gunakan bahasa yang sesuai dengan usia siswa tersebut, komunikatif, interaktif, dan kasual atau santai. Kita coba generate, nanti kita bandingkan hasilnya. Tik, gitu ya. Nah, ini udah jadi nih. Ini udah jadi yang default tadi. Ada yang mau dengerin nggak, Bapak Ibu? Ya, Hasilnya kayak, ya kita coba ya, kita share audio dulu. Nah, saya ulangi lagi, saya share, so audionya. Oke, ini yang default tadi ya, ini yang default tadi. Saya coba tes. Halo, pernah nggak sih Anda kepikiran? Kedengaran Bapak Ibu? Suaranya masuk Bapak Ibu? kenceng banget. Kencang banget. Ini nggak ada volumenya di sini. Kita coba lagi ya. Pas lagi enak-enak masuk toko langganan gitu? Gimana Bapak Ibu? Udah lumayan nyaman? Atau Iya. Iya. perlu kecil lagi? Oke ya. Kita Aman, coba aman. lihat hasilnya ya. Hanya dengan satu klik tadi. Apa ya yang udah terjadi sebelum pintunya kebuka buat kita? Atau mungkin pas kita udah pulang bawa belanjaan, di dalam toko itu masih ada kesibukan apa lagi gitu ya. Nah, hari ini kita mau coba bedah nih, rutinitas yang sering nggak kelihatan di balik layar operasional toko retail. Kita bakal lihat dari sumber-sumber praktis banget nih. Ada daftar periksa prosedur buka tutup toko yang terbaru, tahun 2024. Ada juga panduan pengelolaan dari buku Rahasia Sukses Bisnis Retail sampai SOP buat kasir yang detail banget. Jadi misi kita kali ini mau mengungkap koreografi tersembunyi ini ya, yang bikin pengalaman belanja Anda tuh lancar, nyaman, efisien. Bener banget, dari pagi sampai malam. Yuk, kita bongkar sama-sama. Oke, Kita mulai dari pagi banget nih ya, buka toko itu ternyata nggak sesimpel kita balik tanda tutup jadi buka kan? oh jauh dari itu. Ada semacam ritual paginya lah. Dan yang paling utama itu soal keamanan. Keamanan ya, gimana tuh detailnya? Sumber kita nih menekankan banget, idealnya paling nggak ada 2 orang staf pas buka toko. Nggak boleh sendirian berarti? Sebaiknya jangan. Nah, sebelum mereka buka pintu pakai kunci, wajib hukumnya periksa kondisi di luar dulu. Periksa apa aja tuh? Ya, lihat sekeliling, ada jendela pecah nggak? Ada tanda-tanda orang coba masuk paksa? Atau mungkin ada orang atau mobil yang mencurigakan di sekitar situ? Wah, detail juga ya. Terus kalau amit-amit ada yang aneh? Nah, aturannya jelas banget. Jangan masuk dulu. Hubungi polisi atau pihak keamanan. Keselamatan nomor 1 kan? Bener juga. Oke, anggaplah aman nih. Udah masuk, terus? Begitu masuk, pintu langsung dikunci lagi dari dalam. Alarm kalau ada, dimatikan. Oh, dikunci lagi ya. Iya, buat jaga-jaga. Nanti kalau ada staf lain datang, baru dibuka sebentar buat mereka masuk, terus kunci lagi. Pintunya baru benar-benar nggak dikunci pas jam buka resmi toko. Oke, gimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu komentarnya nih dari hasil generate tadi. Kita langsung klik ya tanpa ada prompt. Keren. Itu ya, jadi dia memang langsung generate ya Bapak Ibu ya. Dan dia kita lihat di situ hasilnya nggak kayak robot ya. Biasanya kan kalau kita text to speech kan kayak robot ya, masih kaku dia ngomongnya.
Dan kita lihat tadi ada intonasi, ada jeda, dan saut paut tadi ya. Antara cewek cowok itu saut paut. Jadi ya kayak connect bener apa udah ada chemistry-nya gitu Bapak Ibu. Itu salah satu kelebihannya di situ. Itu ya. Ini dia otomatis langsung generate. Ya gitu Bapak Ibu. Oh, ada yang mau tanya lagi nih. Silakan silakan. Ya Pak, terima kasih. Tadi di promnya itu kan ada salamnya ya Pak ya. Belum, Ada. kita belum lihat yang prom, Bu. Belum yang Ini itu, belum yang Bu. prom. Oh begitu. Oh yang di prom belum selesai ya generate-nya. Ini masih muter, ini yang prom. Oke, terima kasih. Itu ada pertanyaan dari apa Pak Johan ya. Podcastnya seperti apa ya Pak? Ya ini tadi kita udah demokan kan. Apakah siswa bisa bertanya atau seperti apa? Maksudnya gimana nih? Apakah siswa bisa bertanya? Podcast yang saya maksud adalah hasil genre tadi Bapak Ibu. Percakapan antara laki-laki dan perempuan tadi. Itu yang saya maksud dengan podcast. Jadi podcastnya bukan kita ngerekam audio sendiri. Nggak seperti itu. Tapi podcastnya audionya ya. Podcast itu kan prinsipnya kayak ini Bapak Ibu, kayak wawancara, kayak kita ngobrol, tapi sebenarnya format awal podcast itu audio, bukan video kayak Deddy Corbuzier itu, tapi awalnya itu audio saja Bapak Ibu, kayak radio itu loh ngobrol. Itu podcast yang saya maksud di sini. Ya, jadi bukan kita sama siswa yang ngobrol atau bukan kita sama guru lain yang ngobrol untuk bikin podcast, tapi podcastnya itu kita generate dari sumber-sumber yang tadi kita udah masukkan di sini. Itu yang saya maksud dengan podcastnya. Untuk suaranya apakah bisa disetting biar laki-laki atau perempuan dengan laki-laki? Bisa, tapi lebih kompleks. Lebih kompleks. Kalau Bapak mau nyusun sendiri juga bisa. Yang A nanti ngomong teksnya ini, yang B ngomong teksnya ini juga bisa. Tapi Bapak harus bikin skripnya dulu. Harus jalankan dulu skripnya. A ngomongnya apa, B ngomongnya apa, C ngomongnya apa, dan seterusnya. Baru nanti di set. Kalau yang Bapak maksud Selamat Anwar Sadat ini, itu nanti masih formatnya text to speech, Pak. Jadi kita ngasih teks, nanti kemudian dari teks itu kita ubah, kita convert dalam bentuk audio. Gitu ya. Bisa, tapi Bapak harus siapkan skripnya. Yang A cowok ngomong apa aja, yang B cowok ngomong apa aja. Nanti pakainya bukan notebook LM. Nanti pakainya Google AI Studio, kita coba. Sini pakainya. Saya mau ngasih yang mudah-mudah, tapi kayaknya Bapak Ibu ingin yang komplek-komplek ya. Nanti bisa Bapak Ibu explore di sini. Kalau di sini Bapak Ibu harus craft sendiri. Harus set temperaturnya sendiri. Nanti bisa dipilih audionya yang laki-laki yang mana, yang cewek yang mana. Bisa Bapak Ibu susun skripnya. Kayak dialog di drama juga bisa. Pakai yang ini, Pak. Silakan kalau mau coba. Yang tadi ya, untuk yang lebih mudah Bapak Ibu. Lebih mudah. Gitu ya. Oke, Mas Nandu gabung ya. Ya. Kemudian suaranya apakah bisa di-set, bisa diganti dengan suara yang lain atau dengan suara kita, gitu ya. Bisa dengan suara kita, tapi pakai tools yang lain. Kalau Google Studio nanti Google Studio. Kalau notebook LM nanti suaranya kayak gitu terus Bapak Ibu. Nanti materinya ganti, suaranya juga seperti itu. Karena butuh sampel suara yang banyak untuk bisa menghasilkan audio senatural itu. Bisa dibayangin aja itu berapa ribu kata yang direkam bisa sampai kayak gitu halus suaranya gitu ya. Oh, justru kalau saya nggak masalah sih. Justru itu untuk mendeteksi bahwa ini di-generate dengan AI gitu. Kok suaranya sama ya? Iya, karena itu dari AI. Karena kalau kita nanti nggak bisa nandain mana yang asli, mana yang AI itu juga repot juga. Gitu ya. Kemudian untuk teks yang sifatnya rumus angka seperti matematika atau fisika nggak bisa ya notebook LM. Saya belum coba, Pak. Karena saya di bidangnya di sosial humaniora ya. Saya menunggu respon dari Pak Johan untuk apa namanya bereksperimen kayaknya ngajar di fisika ya. Nanti bisa dicoba, Pak. Apakah nanti dia bisa menyebutkan rumus-rumusnya gitu ya. Pangkat-pangkatnya kita akan coba gitu ya.
Silakan nanti dicoba. Izin Pak Erik, apa podcast bisa juga dilihat video gimana? Apa bisa juga dilihat video? Gimana nih maksudnya nih? Bu Nur Indayana, gimana maksudnya ya? Podcast bisa juga dilihat video. Ya dalam bentuk video mungkin Mas. Apakah tadi suaranya bisa dilihat dalam video juga? Gimana Pak Muklis? Tadi maksudnya itu mungkin apakah bisa ditampilkan dalam bentuk video tadi percakapannya? Izin Kalau Kak untuk Muf. video, G. ya Untuk apakah bisa dilihat seperti kita nonton video gitu Pak, hasil podcastnya itu. ini kan audio Bu, audio podcast ya. Kalau Ibu Berarti, mau nambahin video, nanti bisa ditambahin ini video bergeraknya. oh lah itu, apa bisa langsung dipraktekkan juga Pak? Nanti Ibu siapkan videonya Bu, siapkan videonya, kemudian audio dimasukkan di situ. Atau bisa juga pakai PPT bergerak. Tapi kan kalau PPT bergerak nanti apa teks yang muncul nanti suaranya beda. Oh, Mungkin kita harus satu pemahaman dulu Bapak Ibu ya. Podcast itu awalnya audio. Kalau Bapak Ibu bayangkan podcast itu ada video, nah, itu mungkin yang sekarang. Kenapa sih kalau saya ngomongin podcast kok menonjolkan audio? Karena ada teman-teman yang dia belajarnya lewat auditori. Nggak semuanya harus lewat video. Dia misalnya punya akses ini, ya Bapak Ibu unggah materinya di Spotify. Jadi ketika dia naik angkot, dia sambil belajar, sambil dengerin. Nggak harus lihat video. Ada gambarannya Bapak Ibu. Video kan paketnya lebih tinggi, pakai datanya, nguras pakai data yang lebih tinggi Bapak Ibu. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? ya ya bisa Pak. Terima kasih. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan membayangkan video itu, audio visual itu ya adalah media terbaik. Enggak juga. Karena ada orang yang belajar lewat auditori aja, nggak perlu lihat gambarnya. Nah, pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman yang memang belajarnya kayaknya seperti itu, Bapak Ibu. Kalau di kurikulum Merdeka kan Bapak Ibu udah diajarkan terkait dengan diferensiasi konten kan? Ya, Ada teksnya, ada gambarnya, ada audio visualnya, ada juga yang audio aja gitu. Gitu Bapak Ibu. Kalau yang video ada nanti saya tunjukin. Benar saya tunjukin. Itu ya. Sekarang kita coba nih yang versi kedua, yang tadi ada promnya. Siapa tadi? Yang Bu Ian tadi ya? Siapa tadi ya yang nanya ya? Nih kita coba yang kedua nih, yang ada salamnya. Kita coba cek ada salamnya nggak nih, gitu ya. Nih kita coba yang ini. Ya Klik. Pak, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salamnya kan Bapak Ibu? ada. Ya Pak, ada. Nanti kalau Bapak Ibu ingin salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa? Salam sejahtera. Bukan. Nama budaya. Wah, dan itu juga bisa nanti dimasukkan aja. Bisa juga nanti Bapak Ibu sebutkan, selamat datang di podcast Sekolah Menengah Kejuruan 2 di Kabupaten mana gitu. Bisa juga tergantung promptingnya Bapak Ibu. Tergantung imajinasi dan kreativitas Bapak Ibu. Gitu ya. Ini bisa nih salam nih. Halo Sobat Retail Masa Depan, gimana kabarnya hari ini? Semoga pada semangat semua ya. Pernah nggak sih pas lagi jalan atau belanja gitu kalian kepikiran, gimana ya cara ngatur toko serapi ini? Atau malah udah ada yang mimpi pengen buka toko sendiri? Nah, kelihatannya sih simple ya. Buka, tunggu pembeli, tutup. Tapi ternyata ada seninya loh di balik operasional toko retail yang lancar itu. Ada prosedurnya. Hari ini kita mau ngulik bareng nih soal rutinitas di toko retail. Dari sebelum buka sampai tutup lagi tuh ngapain aja sih? Kita udah siapin beberapa catatan penting. Ada kayak panduan gitu, ada checklist buat buka tutup toko, sama tugas kasir juga. Tujuannya biar kalian dapat gambaran jelas buat bekal nanti. Entah mau kerja di retail atau, wah, jadi bos toko sendiri. Oke, siap ya? Ayo kita bedah. Mungkin pada nanya nih, emang sepenting itu ya prosedur buka tutup toko? Kayak rutinitas biasa aja gitu? Kenapa perlu checklist nama macam? Nah, itu dia. Justru karena kelihatan sepele, kadang dianggap remeh. Padahal, ya prosedur ini tuh fondasi banget. Nggak cuma soal rutinitas biasa. Ini tuh nyangkut 3 hal penting. Keamanan,
terus efisiensi kerja, sama pengalaman pelanggan juga kena dampaknya. Oke, 3 pilar ya. Keamanan, efisiensi, pengalaman pelanggan. Coba kita bahas satu-satu deh. Keamanan dulu. Kenapa itu penting banget? Keamanan itu, wah nomor satu lah, nggak bisa ditawar. Ada data nih, cukup bikin kaget juga. Tahun 2022 aja, ada lebih dari 5.000 kasus perampokan loh di toko-toko. Serius? Sebanyak itu? Iya, Entah gimana suasana tokonya pas mau tutup, amati detail-detail kecil gitu. Seru loh. iya, coba observasi aja. Siapa tahu dari situ dapat inspirasi. Lihat yang bagus. Atau malah nemu ide, kayaknya bisa lebih baik nih kalau gini. Jadi nggak cuma belanja, tapi belajar juga. Benar. Siapa tahu kan ide brilian muncul dari situ. Pokoknya tetap semangat belajar dan eksplorasi dunia retail ya. Oke, terima kasih banyak udah dengerin obrolan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pendahuluannya ada salamnya, di penutupnya juga ada salamnya. Ya udah ngikutin prompt yang kita buat tadi Bapak Ibu. Nanti tergantung Bapak Ibu promptingnya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu imajinasikan, yang ingin Bapak Ibu buat sekeren mungkin, seciamik mungkin, gitu. Oke, mana Bapak Ibu ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita lanjut ke yang video nih? Lanjut, Mas Erik. Lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, video. Ini baru dirilis sekitar nggak ada belum ada sebulan. Awalnya hanya ada audio. Kemudian di beberapa waktu ini muncul video. Setahu saya, video ini baru bisa yang bahasa Inggris. Jadi yang bahasa Indonesia belum. Tapi nggak apa kalau kita mau coba ya. Kita coba aja. Klik generate. Audionya lama, apalagi videonya Bapak Ibu ya. Karena ini kan video. Nah, kalau saya kasih spill sedikit, yang videonya ini nanti mirip-mirip kayak ada slide PowerPoint gitu ya. Slide PowerPoint nanti ada audio dubbingnya kayak podcast gitu. Jadi Bapak Ibu jangan bayangkan nanti videonya terus kayak animasi, kartun gitu ya. Jadi modelnya kayak slide. Kayak slide. Atau mungkin kita coba langsung lihat ya video from Notebook LM. Nih. Economic. Nah, ada iklannya. Hi, I'm Noah from the Flow team. I'm going to give you a quick walkthrough of what Flow. Economic video overviews in Notebook LM. The AI host will pull in images and diagrams from your documents and create new visuals to help illustrate points. They're available now in English and coming soon in more languages. Nah, modelnya kayak gini, ada presentasi kayak gini dan ada watermarknya Notebook LM. Kita coba lihat hasilnya ya. Okay, let's dive into the wild world of surrealism. What better way to kick things off than with Salvador Dali's Illumined Pleasures from 1929? And check out this piece from Rene Magritte. Okay, so to really get where surrealism came from, let's hit the highlights on a quick timeline. Jadi kayak gitu hasil jadinya Bapak Ibu. Kita nunggu ya karena cukup lama soalnya di generate videonya. Jadi dia modelnya kayak slide PPT, kemudian nanti ada audionya gitu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kalau mau yang Silakan. versi kayak kartun nanti bisa pakai storybook ini ya. Sama dari produknya Google juga. Udah nyoba yang ini Pak Muklis, teman-teman? Sudah Belum. storybook Oh, sudah ada. kemarin. Oh, kemarin sudah di Storybook platform. ya. Tapi mungkin ada beberapa teman yang belum pernah lihat juga. Storybook itu kayak buku ini Bapak Ibu, kayak buku ilustrasi gitu ya. Cocoknya untuk kelas bawah ini, kelas dasar. SD lah. Ya, kelas dasar cocok. Tapi senang Dan juga anak-anak SMA tuh. dan hasilnya cukup halus, cukup halus. Ini yang notebook LM tadi. Ini ya, ini masih jalan nih videonya nih. Gimana Mas digabungkan storybook dengan LM nih? Gimana Pak? Bisa digabungkan storybook dengan LM?
Gimana gabunginnya, Pak? Ya Kalau tadi gabungin katanya ya bisa berarti, di. ya kalau digabungin harus ada video editor, Pak. Hmm. Nggak bisa dalam satu tools ini, karena ini bukan tool editing, tapi untuk tool kreator. Kalau punya video dimasukin hasil podcastnya bisa, tapi kan pakai Filmora atau pakai CapCut gitu ya. Bukan pakai Notebook LM. Notebook LM untuk generate-nya, nggak bisa untuk ngedit. Misalnya dari hasil itu harus jadikan source-nya dari storybook. Gimana, Pak? Dari storybook jadi source-nya, Mas. Gimana caranya, Pak? Saya belum pernah coba itu. Karena ini kan beda platform, Pak. Ini kan di Gemini, ini di Storybook kan di Notebook LM, download Pak. tuh nanti dimasukkan ke itu ke LM. Jadikan source-nya. Ya bisa, tapi nanti dia nggak dalam outputnya kan nggak dalam bentuk gambar lagi, Pak. Hmm. Bentuknya kan outputnya teks atau audio kan kalau di Notebook LM. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Nah, cukup halus nih gambarannya nih. Ini untuk kelas bawah oke lah. Anak SMA juga seneng. Nenek membentangkan selimut tebal di atas Leo. Ini adalah perisai pelindungmu. Tidak ada monster bayangan yang bisa menembusnya. Selimut Tapi suaranya masih kasar Bapak Ibu ya, kayak robot ya. itu terasa hangat dan aman, seperti pelukan. Dan detak jam itu, tanya Leo. Oh, itu mesin kapal, jawab nenek. Memberitahumu bahwa semuanya berjalan lancar dalam perjalananmu melintasi alam semesta mimpi. Audionya lebih kerenan yang ini, yang Notebook LM tadi. Lebih halus, lebih manusiawi. Ini masih terkesan robot ya tadi. Ini masih robot. Nah, silakan Bapak Ibu kalau mau coba nih saya kasih waktu untuk share screen ya. Nih, silakan nih. Siapa yang mau nyoba bikin audio podcast nih? Silakan Bapak Ibu ada yang mau coba? Mau coba baru di share screen ya Mas? Mana? Ya, langsung share screen aja. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau share screen dipandu Mas Erik. Langsung dicoba Bapak Ibu. Tapi dipandu ya. Ini ada pertanyaan di kolom chat Mas. Untuk buat RPP apa tidak bisa seperti tidak di tim ini? Yang mana, Pak? Misalkan teman-teman mau buat RPP. Bisa nggak di notebook yang ini? Sebentar, dari atas dulu ya. Ini ada yang podcast bisa juga lihat video udah ya. Hasil generate audio ini apakah bisa di-download digunakan untuk saya masukkan dalam video. Kalau downloadnya tadi gini ya, download, klik ini, download. Kalau mau share ya share ini. Ya. Jika saya upload di YouTube, bagaimana lisensinya? Nah, kalau saya berpedoman setiap konten, setiap produk yang di-generate dengan AI itu lisensinya CC 0, punya publik. Gitu, Mas Julia. Lisensinya CC 0, punya publik. Tuh, saya pernah upload juga di Spotify. Saya coba bukakan ya. Spotify. Belum share screen, Pak. Ya, baru saya buka dulu, Bu. Bentar. Ini saya coba share screen ya. Ini project saya, Bapak Ibu. Jadi project saya itu saya ingin membuat podcast dari hasil paper dosen-dosen atau paper dari mahasiswa. Karena biasanya itu kan ya keterbacaannya kurang ya, hanya orang-orang tertentu yang mau baca. Ini saya format, saya repro jadi audio podcast kayak gini contohnya. Sebentar, saya udah set audionya belum? Oke, udah ya.
Betul. Kalau diartikan bebas gitu, mungkin interpretasi batin terhadap istilah-istilah nahwu gitu ya. Semacam integrasi tasawuf dan nahwu. Ini udah saya custom nih Sastra Bapak Ibu. Arab dalam... Saya coba cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sada, Sastra Arab dalam Audio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, platform ini, Sada ini, gema pemikiran ya dari program Magister Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hadir buat Anda setiap 2 minggu sekali. Betul. Misi kita di Sada ini, ya pengennya sih menjembatani gitu ya, antara riset akademik dengan pemahaman Anda semua tentang kekayaan bahasa, sastra, juga budaya Arab. Nah, kali ini kita mau coba gali sebuah kajian yang menurut saya menarik banget nih. Ini menghubungkan dua dunia yang mungkin ya terasa agak beda gitu ya. Apa itu? Tata bahasa Arab atau Nahwu itu dengan dunia spiritualitas Islam, tasawuf. Wah, Nahwu ketemu tasawuf ya. Menarik, sumber kita kali ini berarti artikel jurnal ya. Judulnya At-Ta'wil Al-Batini li Mustolahak An-Nahwi Takamul Atas. Mungkin banyak hal di sekitar kita yang kelihatannya biasa aja atau malah sepele. Jangan-jangan punya juga lapisan makna batin yang nunggu buat kita sadari. Nunggu buat kita gali lebih dalam. Iya juga ya. Jadi ngajak kita lebih peka sama makna di sekitar kita. Betul sekali. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak Sada edisi kali ini. Nantikan ya pembahasan menarik lainnya dari dunia bahasa dan sastra Arab. Insya Allah 2 minggu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Nah, itu Bapak Ibu, jadi tinggal kuat-kuatan Bapak Ibu promptingnya. Sekreatif Bapak Ibu mau promptingnya seperti apa. Nah, untuk prompting tadi Bapak Ibu harus punya dulu desainnya. Ini podcastnya mau dibuat model apa, punya nama apa. Jadi ini misalnya ini kan ada saya kasih nama nih, Sada, Sastra Arab dalam Audio. Dimasukkan nanti di promptnya. Ya, ini rilisnya berapa minggu sekali. Nah, ini yang bikin siapa? Ini bisa dimasukkan di promptnya. Tergantung kreativitas kita nih Bapak Ibu. Ya. Nah, ini di sini saya deklarasikan juga Sada adalah podcast akademik yang menyajikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa dari Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga dalam format audio menarik dan komunikatif. Dikurasi Erik Kuntoibowo dan diproduksi berbasis AI. Saya sebutin di sini Bapak Ibu. Saya kalau pakai AI saya sebutin, nggak saya sembunyiin. Sada hadir 2 mingguan di Spotify dan web resmi di sini. Membahas kritik sastra, linguistik, dan juga kajian budaya Arab. Jadi jangan lupa dideklarasikan kalau ada konten yang di-generate pakai AI. Tuh, yuk siapa yuk yang mau coba yuk? Share screen langsung Bapak Ibu. Sini. Baik, silakan Bapak Ibu setelah paparan materi, setelah didemokan, sekarang Mas Erik minta salah satu dari Bapak Ibu semua praktek. Yuk, silahkan. Esen? Coba Bu Suprihatin coba, Bu Suprihatin yuk, cobain Bu Suprihatin. Bu Suprihatin? Ini dari PKB berarti temannya Bu siapa itu yang dari Papua ya? Oh, Teh Chandra. Teh Chandra ya? Kayaknya ya. Emang Bunda Suprihatin guru matematik? Kimia. Oh, kimia. Beda kayaknya, Mas. Bunda, Beda. share screen, Bun. Ini saya di HP. Oh, Bunda di HP. Yuk, yang pakai laptop boleh deh angkat tangannya. Pak Dadan, mau coba nggak? Belum teh. Belum. Yuk, siapa Bapak Ibu yang mau coba resen? Salah nggak apa-apa, Bapak Ibu nggak akan dimarahin nggak? Kayak di sekolah nggak? Ya. Yuk. Dicoba, makanya jangan jahil aja giliran suka praktek aja. Belum, ayo. Barangkali udah nyobain. Kan saya Ayo, nyimak dulu. Oh, nyimak dulu. Oke deh. Ayo, yuk Bapak Ibu yang mau praktek siapa? Pakai Cep, udah nyobain belum? Saya pakai laptop, pakai handphone nggak bisa ya Bu ya? Pakai handphone agak sulit ya Pakai Mas ya? handphone terbatas, ada Iya. aplikasinya tapi nggak ada. Coba Pak Cecep, coba, ayo. Ntar dulu Mi, naik dulu, saya lagi di bawah, lagi ada tamu sebentar. Naik kemana? Ke genteng? Ke lantai atas. Oh, ke lantai atas. Pikir ke genteng. Ini Pak,
Nih Pak Cecep kok ada dua ya? Yang satu SPD, yang satu SPDGR. Mana nih yang asli nih? Yang udah ada GR-nya atau yang belum nih yang asli nih? Aduh. Ayo Bapak Ibu silahkan. Selain Pak Cecep sambil nunggu Pak Cecep naik ke genteng nih. Maaf Bu Umi, tadi saya terlambat datang karena di Jakarta ada pengajian dulu. Tadi aplikasinya apa ya Bu Umi? Aplikasinya notebook LM Bu. Klik di titik 9 titik berapa itu titik itu nanti ada Bu notebook di titik 9 di Google kita Bu. Langsung share screen aja. Oh, udah ya. Nah itu udah tuh. Ini Pak Cecep. Oh ini Pak Cecep. Mm-mm. Pak Cecep ini Pak Cecep kan yang share screen? Ah itu bisa diputerin Pak videonya Pak. Udah jadi tuh Pak. Coba Pak. Ya Pak, di play Pak. Full screen, full screen. Yuk full screen. Jangan lupa di share screen-nya audionya dicentang Pak. Mas kalau di centrang itu kalau di orang Jawa di teke ya Mas. Apa? Kalau nggak salah loh ya. Kalau aku inget-inget. Ini audionya belum keluar Pak Cecep. Iya, karena stop dulu gerak. Stop. Stop, Terus stop screen. stop dulu. Stop screen. Terus pas share itu ada audio kecil di pojok kiri. Bukan di situnya. Bapak stop sharing dulu. Bapak stop dulu. Bapak stop dulu, Pak. Bapak monitor nggak? Nah, terus kan share. Bapak share. Jangan di oke dulu. Share. Screen. Nah, di situ ada audio harusnya dicentang dulu, Pak. Coba nyala nggak? Coba. Pak Suryadi jangan share screen kan masih Pak Cecep ya. Sabar dulu ya, Pak. Jangan nimpah-nimpah share screen dulu sebentar. Oh, udah nih kedengeran. Coba, Pak. Pak Cecep. Pak Cecep. Lah, Pak Umi. iya. Apa tiba-tiba manggil Maumi? Jadi nggak share screen-nya? Kalau nggak jadi yang lain nih. Ada Pak Salman, silakan Pak Salman. Ya, kedengaran suaranya Teh Umi? Kedengeran? Ya, saya coba share ya. Ya. Pak Cecep, sabar dulu, tahan dulu Pak Salman dulu. Daftar harian udah ada di chat ya. Tidak menerima revisi kesalahan ya. Kalau salah nulis nama atau apapun tidak menerima revisi. Sudah kelihatan Teh Umi? Udah Pak. Oh ya. Jadi saya ini upload 3 sumber. Materinya apa Pak? Dari PAI kelas 7 Oke. tentang Asmaul Husna. Oke. Jadi tapi yang dicentang cuma satu Pak. Iya, awalnya ini ya yang manual itu yang tanpa chat saya centang semua tadi. Oke. Nah, terus yang saya coba karena terlalu panjang, saya coba satu sumber saja yang pakai Baik. prom. Oke. Nah, ini yang pakai prom ini hasilnya. Promnya kayak gimana coba? Bakal coba gali lebih dalam nih, pakai sumber dari buku pelajaran agama Islam kelas 7. Jadi pas banget buat kamu yang lagi belajar ini, atau siapa aja sih yang pengen lebih kenal sama Allah, fokus kita nanti ada di 4 nama. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, sama Al-Basir. Tujuannya biar kita nggak cuma hafal artinya, tapi juga bisa nerapin dalam hidup sehari-hari, biar hidup kita lebih oke gitu. Siap ya? Mungkin pantun ini bisa jadi pemanasan dikit nih. Menuntut ilmu di sekolah, muka merah pakai bedak. Berdoalah kepada Allah karena Allah maha berkehendak. Gimana?
Cakep. Waalaikumsalam. Iya, betul sekali. Mengenal Allah lewat nama dan sifatnya itu penting banget. Itu cara kita biar merasa lebih dekat sama Dia. Ada ayat keren di Al-Baqarah ayat 186 yang intinya tuh bilang kalau Allah itu deket banget sama kita. Apalagi kalau kita manggil Dia, berdoa gitu. Nah, Asmaul Husna ini salah satu cara paling top buat kenalan lebih jauh sama Allah. Oke, oke. Nah, sebelum kita ke 4 nama tadi, mungkin bisa dijelasin dikit dulu kali ya, biar pada paham dasarnya. Asmaul Husna itu sebenarnya apa sih? Tentu, tentu. Jadi gini, Asmaul Husna itu kan dari dua kata Arab ya. Al-Asma itu artinya nama-nama. Bentuk jamaknya ism, nama. Terus Al-Husna itu artinya yang paling baik, paling indah. Jadi gampangnya nih, Asmaul Husna itu ya nama-nama milik Allah yang paling bagus, paling sempurna, yang nunjukin sifat-sifatnya yang luar biasa. Oh, nama-nama terbaik gitu ya? Iya betul, dan kita disuruh loh buat berdoa pakai nama-nama ini. Ada di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180, Allah bilang kurang lebih artinya, Allah punya Al-Asma'ul Husna, nama-nama terbaik, jadi berdoalah kepadanya pakai nama-nama itu. Ini nunjukin betapa pentingnya nama-nama ini. Terus jumlahnya ada berapa sih biasanya yang disebut? Nah, soal jumlah yang paling populer itu ada 99 nama. Ya, saya stop ya Teomi karena masih Iya, panjang. iya. Masih ada waktu. Kalau di sini saya lihat 15 menit. Padahal tadi itu waktu di promnya saya hanya minta 5 menit. Kenapa bisa Oh, seperti itu ya Pak Erik? oke. Mas Erik, komentarnya Mas dari podcastnya Pak Salman. Oke, ada pantunnya juga ya. Iya, Ciri keren ya. khasnya teman-teman Indonesia. Oke, tadi kita kasih batasan limit waktu, tapi nggak dipatuhi ya. Ya, Kalau Bapak ingat, tadi prom saya kan juga gitu, Pak. Saya kan tadi minta di bawah 7 menit kan. Tadi hasilnya juga 11 menit. Itu juga apa namanya? Salah satu ini ya. Ternyata prom kita tuh nggak selamanya diikuti dia. Nah, mungkin nanti bisa Bapak cek lagi materinya itu terlalu banyak nggak tadi yang Bapak umpan di situ. Karena mungkin kalau terlalu banyak informasinya, dia akan ini ya mengolah semua informasi itu dalam audio. Atau mungkin coba nanti dipendekin lagi, Pak, misalnya 5 menit gitu. Tadi saya minta 7 menit, dia ngasihnya 11 menit tadi. baik. Ya, makasih Pak Erik. Sambil Oke. nunggu teman-teman nih. Maksimal berapa menit sih? Gimana, Teh? Maksimal berapa menit? Tadi yang pertama tadi bisa sampai berapa tadi? 20-an ya. 20. Oke. Tapi kalau panjang-panjang nanti juga nggak ini juga. Sih Anda kepikiran? Saran saya nggak panjang-panjang sih. Mas Erik, Oh, 10-15. Ya, berarti dari sumbernya yang harus dibatasi ya, yang jangan diklik ya semua. makanya Lebih sumbernya spesifik dikurasi gitu ya. betul-betul. Sumbernya dipilih betul-betul supaya nanti ya lebih Ah, relevan dan juga nggak terlalu kompleks ya informasinya, terlalu panjang. Jadi tergantung tadi yang kita centang tadi, Pak, yang di sisi kiri tadi tuh. ya kuncinya kan di situ juga ya, selain di prompt juga ada Ya, yang di sisi kirinya dicentang atau tidak gitu. Jadi mungkin yang pemilihan yang spesifik itu yang harus teliti ya. ya. Tapi saya kan Bapak Ibu kan udah punya materinya kan ya dari PPT, dari apa, dari buku mungkin. Itu aja yang dipakai. Ya. Jangan nyari kayak contoh saya tadi. Jadi kan saya anu ya, karena nggak ada apa namanya bahannya kan tadi nyari langsung dari kata kunci. Nah, dari kata kunci biasanya juga kurang relevan karena dia dari algoritma ini dia memberikan sumbernya. Kalau bisa Bapak Ibu udah kurasi dulu nih. Ini pakai sumber dari PPT, pakai dari video YouTube-nya si A. Jadi silakan Bapak Ibu pilih. Assalamualaikum. oke. Waalaikumsalam. Izin bertanya, tadi saya sudah nyoba. Tadi saya masukkan link YouTube saya ke situ. Ternyata berarti ini ngerubah ya dari bentuk video menjadi kata-kata ya, Pak ya? Betul, kan podcast Bu, audio. Yang Gusti, Ibu inginkan yang seperti apa? Ya ternyata ya menjadi kata-kata semua. Oke, saya paham. Berarti seperti itu ya. Ya terima kasih, Ya, Pak. betul. Kan podcast Bapak Ibu ya. Makanya di awal saya tegaskan
podcast yang saya maksud di sini adalah audio, bukan podcast kayak Deddy Corbuzier yang ada gambarnya. Gitu. Saya pikir tadi Mas seperti Erik, itu. sebentar. Bapak Ibu itu ada yang membagikan link grup Ice Breaking Bahagia. Jangan diklik ya, Bapak Ibu, itu bukan dari panitia. eh Kami tidak bertanggung jawab ya. Oke. Biasa Mbak Umi, dia selalu muncul dimanapun berada. Iya, makanya info aja. Ya udah, yuk Mas Erik lanjutin. Gitu ya Bapak Ibu ya. Audio dalam bentuk podcast. Audio tuh udah lama Bu. Podcast tuh sebenarnya udah lama ya, udah lama. Apa namanya, sebelum era AI udah lama, sebelum Deddy Corbuzier nampil di Facebook tuh apa di YouTube udah lama sebenarnya. Dan dulu ada model namanya iTunes gitu Bapak Ibu, podcast. Jadi dia ngerekam sendiri kayak di radio gitu. Ya, ada wawancara, dia ngobrol gitu ya. Terus diarsipkan. Nah, dari hasil rekamannya itu dia unggah tuh ke layanan platform untuk podcast. Jadi kalau Bapak Ibu kenal podcast, itu harusnya yang disebut adalah Spotify, bukan YouTube. YouTube itu bukan untuk podcast. Ini tanya deh sama mahasiswa, sama anak-anak sekarang tuh, mereka sering dengerin podcast Bapak Ibu. Coba deh Bapak Ibu nanti tanya, kamu sering dengerin podcast apa? Pasti nanti ada yang jawab, cerita serem Pak, cerita hantu Pak. Itu kayak kita dulu di eranya, bukan era saya ya, mungkin eranya Teh Umi ya. Ada kayak ini nih, apa itu? Apa namanya? Apa teh namanya teh? Kayak radio Radio. sayembara gitu ya. Iya. Apa namanya? Nah, kayak drama Kumbara apa gitu nah. Mantili, Mantili. Apa? Mantili. Nah, kayak gitu gitu. Drama Yang dulu, Kumbara. drama Kumbara yang dulu memang disiarkan lewat radio. Jadi memang audio. Jadi podcast itu audio. Cuma sekarang ini aja ditampilin juga ketika diwawancara. Tapi awalnya podcast itu ya audio gitu Bapak Ibu. Jadi eh, kita mungkin agak berbeda ya untuk nyebutin podcast. Tapi kalau anak-anak sekarang kalau ngomongin podcast pasti dia nyetelnya Spotify. Jadi Spotify nggak hanya nyetel lagu ya, tapi juga podcast. Ada cerita terkait dengan pengembangan diri, ada cerita terkait dengan motivasi, ada cerita terkait dengan hal-hal yang menyeramkan. Itu malah banyak pendengarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu coba nanti install Spotify dan cari misalnya motivasi diri, cerita serem, cerita hantu, itu malah viewernya banyak, pendengarnya banyak. Nggak tahu juga tuh anak-anak sekarang sukanya dengerin yang kayak gitu. Oke, silakan Pak, selamat. Daripada nanti capek tangannya, Mm-mm. silakan. Iya, tadi mau tanya untuk buat RPP bisa enggak ya? Oh, buat RPP tadi ya. Yang mana sih Pak? Ada ya pertanyaan buat RPP. Generate RPP. Jerat RPP ya. Kalau jerat RPP ya lewat yang tengah tadi Pak. Lewat yang tengah tadi nih, yang di sini tadi. Tapi saya enggak, kalau RPP saya enggak pakai ini. Di sini Pak, bisa di sini. Coba aja. Misalnya tolong buatkan modul ajar versi kurikulum Merdeka dari sumber tersebut. Saya belum pernah nyoba sih, tapi mestinya bisa. Kalau bisa Bapak sebutin dengan sistematikanya apa. Satu, ada apa misalnya pertanyaan pemantik. Gitu ya? Kalau gitu, pemahaman bermakna. Itu ya? Teh ya? Iya. Nah, seterusnya. Saya nggak hafal. Ini bukan bidang saya. Ya, prinsipnya kalau notebook LM ini kita harus sodorin informasinya Bapak Ibu karena dia hanya mengolah dari sini, nggak kayak ChatGPT. ChatGPT dia bisa tembus ke informasi lain. Jadi kalau di sini dia hanya mengolah informasi dari sini sehingga promnya di sini harus jelas strukturnya apa gitu ya. Berarti Misalnya, keywordnya yang harus benar-benar ini ya Mas, nah, mengarahkan begitu ya. ini coba nih, ini hasilnya kayak gini nih Pak. Selamat ya. Modul ajar pengelolaan operasional dan sistem transaksi retail. Kelihatan nggak nih? Ya, coba gede ini. Nah,
Nama modul, jenjang pendidikan, kelasnya, mata pelajaran, fase, alokasi waktu, kompetensi awal. Kayaknya udah lumayan ini ya. Gimana nyekrolnya nih? Mana ke 12 deh. Bentar. Komponen inti, oke, dia pakai istilah komponen inti ya, sama ya, tujuan pembelajaran, pertanyaan pemantik, dari sini, pemahaman bermakna, materinya, glosarium ada nggak dan ya? Materi, angka, angka, masih materi ya, materi, ada kegiatan pembelajarannya, mau pakai diskusi, pakai simulasi, ini asesmennya, ini refleksi peserta didik, refleksi guru. Glosariumnya nggak ada, jadi kita harus masukkan di promnya biar dia kasih itunya. Karena dia nggak bisa tembus ke pengetahuan yang lain, dia tertutup di sini pengetahuannya Bapak Ibu. Bedanya itu dengan ChatGPT. Oke, begitu ya Pak. Selamat ya. Generator RPP Pak bikin enak. Apa Iya, Pak Cecep? Generator RPP enak. Oh, generator RPP. Oke. Oke, masih ada yang raise hand. Ini, oh tadi udah ya Pak. Selamat udah ya. Clear ya. Oke, adakah yang masih mau bertanya? Oke. Di chat udah semua ya Mas? Kayaknya udah. Oke. Pokoknya Bapak Ibu kalau ada link-link bukan Umi yang share, jangan diklik ya. Takutnya nanti berbahaya. Oke. Oke, Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya? Masih ada 30 menit ke depan. Ada yang mau Ini uji saya tunjukin coba? videonya, Bapak. Ya, boleh. Itu siapa tadi mau share nggak jadi? Pak Cecep? Aku Oh, Mas teh, Erik. aku teh. Oke. Nih coba nih, ini kayaknya dia bisa output bahasa Indonesia sekarang. Kita coba ya. Coba. Anda belum kedengeran? Pikiran nggak? Belum. Apa Oh, sih iya. rahasianya toko yang kelihatannya selalu sukses dan ramai terus? Bahasa Jawabannya, Indonesia. ternyata bukan soal diskon gede-gedean atau punya produk paling baru. Rahasia sebenarnya itu ada di sesuatu yang nggak kelihatan, semacam cetak biru atau ritual disiplin yang dimulai jauh sebelum pintu toko dibuka buat pelanggan pertama. Ya kan? Kita sering banget mikir, oh pasti lokasinya bagus atau produknya keren banget. Tapi ternyata ada fondasi yang nggak kelihatan, yang sering banget kita lupain. Dan justru inilah yang membedakan toko yang beneran untung sama yang ya sekedar buka Ini generate default ya Bapak Ibu ya. Saya nggak masukin prompt ya. aja. Nah ini dia kuncinya. Kesuksesan sebuah toko itu justru ditempa di saat-saat sepi, pagi-pagi buta sebelum buka dan malam hari setelah pelanggan terakhir pulang. Ritual inilah yang jadi penentu apakah hari itu bakal berjalan mulus, aman, dan yang paling penting, nguntungin. Dan kenapa sih kita sebut ini ritual? Ini bukan tanpa alasan loh, soalnya ini bukan sekedar checklist tugas biasa. Ini tuh ibarat detak jantungnya toko yang sehat, serangkaian prosedur yang bikin semuanya jalan lancar, kayak mesin yang udah diminyaki dengan baik. Oke, kuncinya ada di satu kata ini. Ini harus di prompt bener-bener nih kalau yang videonya kayak Bapak Ibu ya. Ini masih kasar banget nih. Tapi memungkinkan ternyata bahasa Indonesia udah. Saya tahunya terakhir baru bisa bahasa Inggris, sekarang udah support bahasa Indonesia ternyata. Baru tahu ini Bapak Ibu. Alhamdulillah. Berarti Dan dia ini saya update ya. gunakan yang versi gratis ya. Ini saya pakai yang gratis. Bukan yang pro tadi. Ini ada yang pro tapi contoh tadi saya gunakan yang gratis ya. Yang gratis ini. Oke. Pakai belajar ID bisa kan ya? Masih ya? Itu ya, akun belajar ID masih ya? Bisa. Mas, ada Oh iya. pertanyaan di chat. Cara bikin video tadi gimana? Oh, cara bikin video. Oke. Mumpung saya ingat, Bapak Ibu ada yang dapat pembagian Chromebook ya? Aku nggak dapet. Oh, nggak dapat. Kalau nggak dapat malah aman kan, nggak akan ditarik. Nanti Dulu kok jadikan saksi. nggak ngomong politik. Kemana?
Di sini nih Bapak Ibu, di sini. Kalau langsung diklik dia otomatis default ya. Kalau mau custom di sini, klik customize sama prompt lagi kayak tadi, gitu ya. Jadi memang sekarang salah satu skill yang kita butuhin itu prompt engineering. Wah, kita harus bisa menyusun prompt itu dengan baik sehingga hasilnya bisa sesuai dengan yang kita butuhkan gitu Bapak Ibu. Teman-teman udah mahir ya, Teh ya, prompt. Hah? Teman-teman udah pada mahir prompting ya? Enggak. Atau cuma ikut AI AI aja tapi nggak Iya. promptingnya? Nanti ada sesi khusus teh, agendakan, Mas Erik. Iya nanti Ya, Desember. Sabar, nanti sabar, sabar. ya tentang prompting Bapak Ibu ya. Prompting itu penting Bapak Ibu. Di Desember ya, Bapak Ibu ya. Nanti kita workshop Eh, sama Mas Erik. Lama Desember kan sekali Desember. Desember kan Notion. Daftar tunggu. Sabar, sabar. Mungkin yang prompting di webinar aja Teh, Oh, di nggak webinar boleh. Nanti webinar. dibikin lagi Mas Erik misalnya kapan, hayo. Ya, kalau latsarnya udah selesai ya. Oke. Tapi Prompting itu jangan penting. jangan 11 sampai 18 ya. Aku nggak ada. Ya, ngumroh kah? Amin. Mau ke Cirebon Prompt. lagi, empal gentok. Jadi Bapak Ibu harus apa ya menguasai prompting dengan ini ya, dengan baik karena prompting itu salah satu kunci kalau kita ingin hasil output dari AI itu bisa sesuai dengan apa yang kita mau. Karena kan nggak ada tuh kabel yang nyolokin dari kepala kita ke laptop kan, jadi dia nggak bisa baca kemauan kita. Jadi kita harus mengartikulasikan gitu ya. Jadi kita harus mengartikulasikan dengan kata-kata yang dipahami komputer, bukan kata-kata yang dipahami manusia. Jadi instruksinya yang kita tulis di sini harus instruksi yang benar-benar dipahami oleh bot atau mesin tadi. Oke, nggak boleh pakai perasaan ya. Oke, Mas. Makanya ya Ada pertanyaan nih, kalau Kemenak gimana nggak punya belajar.id? Tapi setahu saya Kemenak itu ada ya. Cuma dia Kemenak belakangnya ada. bukan belajar.id, tapi apa ya belakangnya ya? Yang dari Kemenak. Halo, Nggak punya teh. ada orang teman-teman saya di Kemenak punya, tapi Ada. bukan belajar.id. Apa ya, Ya, Mas Erik? susah disebutkannya panjang itu, tapi susah ini. Belajar agama Teh Umi. Oh, belajar agama tuh ada sama, cuma dia bukan belajar ID. Belajaragama.id. Oh, belajaragama.id tuh. Itu seriusan apa bercandaan sih? Nggak tahu tuh Pak Salman. Tidak ada teh. Tidak Ada, ada. saya dapat ada. Kalau Kemenak, dia pakai madrasahkemenak.go.id. Tuh kan ada orang, saya ingat kok teman-teman saya kan di madrasah Nah, banyak. Nah, gimana maka Mas kalau prinsipnya punyanya madrasah bukan belajar.id, gimana bisa nggak sama fasilitasnya sama belajar.id? Nah, itu pertanyaannya. Beda, Oh, beda. beda. Karena tidak punya ID teh. Oh, tidak punya ID. Oke Tidak. lah. Pak Erik, untuk output ya. video itu walaupun diberi bahasa Inggris tapi munculnya bahasa Indonesia ya? Ini tergantung tadi di output sini kita pilihnya apa. Nih, sini Oh, tadi. di outputnya, di bahasanya, Bapak Ibu. Ya, Kan jadi Mas Erik pertama di sini udah harus rubah bahasa Indonesia ya? ya, jadi pertama Ibu set dulu di sini outputnya mau bahasa apa? Mau bahasa Jawa juga ada ingat saya. Nih, ada nih Jawa nih. Ada tuh. Kalau bahasanya Pak Muklis apa sih itu? Melayu. Makassar. Melayu ada Melayu. Ini ada Melayu. Bugis. Apa lagi? Bugis. Mandarin. Oh, Bugis nggak ada. Mandarin. Ya, ini masih belum cukup banyak ya, tapi Italia, Latin, Netherlands. Tadi ada Bahasa minta Indonesia bahasa tadi. Tagalog, Mas. Wah, aku nggak paham bahasa Tagalog. Ini ada nih Arab nih, kalau mau Arab nih. Pak Salman tuh Apa nih? Arab tuh, Pak Salman. Ini apa nih? India nih ya? Nggak tahu nih. Mirip-mirip aja nih. Mirip nih. Jepang, Korea, saya nggak bisa bedain. Melayu saja. Aduh ya Allah, ini kenapa sih Bapak Ibu nge-share eh Bapak Bapak bikin grup sendiri aja, Ibu bikin grup sendiri aja, jangan bagi-bagi di tempat saya ya.
Jangan diklik ya Bapak Ibu, link grup nggak jelas. Bahaya itu. Tadi saya cek namanya nggak ada. Boro-boro bahagia orang apaan? Wow, wow. Sabar teh, Ini yang, sabar. ini yang Melayu nih, saya nggak begitu paham malah. Nah, bahasa Spasi. Seimbangkan mesin kasir dan pastikan ada cukup uang tunai untuk kembalian. Periksa signage papan tanda untuk memastikan kebenaran. Nah, susah saya. Gitu. Jadi audionya bisa Bapak Ibu custom, video juga bisa Bapak Ibu custom. Jadi kuncinya di prompt. Waduh, waduh, waduh. Apa itu? Silakan kalau ada yang mau demo Bapak Ibu, mau nyoba bisa share screen. Oke, silakan Bapak Ibu, masih ada 17 menit ke depan. Kita belajar bersama Mas Erik. Senang banget nih setelah lama ya. Daftar tunggunya aja yang kepanjangan. Oke, yakin nih nggak ada yang mau nanya? Mas Erik, kayaknya udah nggak ada yang nanya nih. Kita mau closing statement? Bentar nih masih ada beberapa pertanyaan nih Oh, di masih? chat. Cara generate videonya tadi gimana tuh ya? Diklik di video sini ya Bapak Ibu ya. Ini masih saya screen nggak sih? Oke, sini. Jadi di sini nih. Ini yang untuk audio di sini, dan yang untuk video di sini. Ini yang untuk audio, ini yang untuk video. Udah ini aja. Kalau mau custom pilih yang ini custom. Nanti masukkan promnya. Sama yang video juga klik sini baru masukkan promnya di sini. Mau bikin yang seperti apa? Intronya, kemudian gaya bahasanya, gitu ya. Targetnya untuk usia berapa, kelas berapa. Nanti dia akan menyesuaikan, gitu. Kemudian apakah dari Kementerian Agama tadi udah ya? Untuk Mas, upload promnya video hampir itu, sama dengan yang audio, tak Mas? kalau prom itu kan sesuai kebutuhan, Pak. Nanti tinggal Bapak kebutuhannya seperti apa. Oh, tadi kan saya contohkan kan yang untuk audio kan ini nih. Tolong buat podcast edukatif Ya. durasi 10 menit dari sumber ini, sertakan pembuka yang menarik dan seterusnya. Nanti bisa Bapak Ibu modif nih. Makin makin spesifik promnya nanti akan lebih spesifik juga hasilnya. Ini. Makanya Bapak Ibu harus mendesain ini dulu baru bisa mengartikulasikan ke promptingnya. Saran saya tadi ya, misalnya intronya apa, kemudian ini apa namanya, sebutkan dari sekolah mana, nanti bisa disebutkan kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian mau durasi berapa lama, gaya bicaranya yang seperti apa, nanti bisa Bapak Ibu desain di promptnya. Pak Erik untuk output Izin. video itu walau diberikan bahasa Inggris tapi muncul bahasa Indonesia juga ya. Walaupun diberikan bahasa Inggris. Oh iya, nanti outputnya sesuai di sini Bapak Ibu. Karena dia kan multilingual ya. Settingannya di sini, settingannya di sini. Outputnya mau bahasa apa di sini pengaturannya. Oh Jadi iya. nanti inputnya di sini, video YouTube-nya bahasa Inggris, buku teksnya bahasa Inggris, outputnya tetap bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu set di sini, tadi setnya di outputnya bahasa Indonesia. Saya belum paham masuk Zoom-nya sudah pertengahan, ya nanti bisa lihat video rekamannya. Ini nanti pasti di-share sama Teh Umi. Nanti ada Ke, rekaman ya, ke tuh. channel saya aja, sama saya. Ya. Ini cek di ini video rekamannya. Kalau setengah jalan mah Nanggung. susah nanti kalau ngulang ya, tinggal Iya. Bapak Ibu cek video rekamannya aja. Tadi kayaknya ada yang resen ya. Siapa nih? Bu Suprihatin lagi nih. Iya, Silakan Bunda. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Erik, mau saya itu
yang di notebook itu saya bikinnya per folder-folder itu per bab. Jadi bab ini satu folder, bab ini satu folder itu ngaturnya gimana ya Pak ya? Jadi Oke. tidak Oh, tidak bikinnya semuanya folder. itu jadi satu gitu. Jadi kan satu folder itu misalnya untuk bab satu itu ada repotnya, ada mappingnya, ada video, ada audio gitu lah. Jadi komplit. Baru nanti ada bab dua itu ada keempat-empatnya gitu. Itu ngaturnya gimana Pak? Oke. Nanti Ibu pecah dulu, materinya dipecah dulu. Dibikin beberapa apa file ya. Dipecah. Kalau Iya. bisa juga materinya disusun dalam satu folder tertentu. Misalnya bab satu, nanti ada apa namanya dari buku teks, mungkin ada dari link dari web, ada YouTube. Itu Bapak Ibu kumpulin dulu dalam satu folder. Kalau udah nanti dibuat aja di sini, balik ke sini, pilih My Notebook, pilih di sini create new notebook. Misalnya tadi ini bab satu misalnya. Bu bikin lagi sini bab Oh, dua gitu. oh Nah, create lagi ya gitu ya create Pak ya? lagi. Oke, gitu. Hmm, Create lagi. oke oke. Nah, itu. Itu ada batasan nggak yang gratisan itu ada berapa folder? Atau waktu berapa bulan gitu? Yang jelas pertama terkait dengan waktu ya. Sementara ini saya belum pernah menghapus ya masih stay di situ, masih ada di situ. Kemudian untuk jumlah foldernya berapa, saya tidak mendapatkan informasi itu. Yang jelas Oh, selama ini yang saya buat di situ masih nongol di situ. gitu. Misalnya kita bikin, terus tahun depan kita pakai gitu masih ada nggak ya Pak ya? Tahun depannya kapan ya? Januari 2026. Iya, misalnya. Nah, Misalnya nanti kalau dalam waktu yang sama. Sekarang kan September. Untuk September 2026 itu kan kita ngajarnya materi sama gitu. Apa perlu kita download? sebentar. Iya. Ibu, Ibu misalnya nih, Ibu udah dapat dapat informasi dari sini. Kan mestinya dipindahkan kan, Bu? Oh, ya, 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 ya. Kan mestinya dipindahkan dalam bentuk PPT, dalam bentuk apa Mm-mm, namanya modul mm-mm. ajar kan gitu ya mestinya ya. Iya, iya, iya. Oh, terus disimpan di drive gitu, Pak ya? Iya, yang di Ya. sini akan hilang, yang di sini akan hilang, di sini akan hilang, di Dalam sini akan waktu 3 bulan gitu, Pak? nggak sampai bulanan. Nanti Ibu tutup, Ibu buka lagi udah hilang. Yang di sini akan hilang. Nih, Bapak Ibu tanya di sini, jawabannya di sini akan hilang. Yang nggak hilang di sini. Oh, Karena ini chatnya temporer. Chatnya yang temporer tengah. nggak kayak chat GPT ya. Yang tengah ini temporer nggak kayak chat GPT. Kalau chat GPT kan otomatis disimpan kan historinya. Kalau ini Hmm. historinya hilang. Mas Historinya nggak hilang. share loh, Mas. Mau nggak share? Oh, enggak. Dari tadi Yang di tengah. sini-sini. Iya, Iya, yang di tengah-tengah. sini, sini itu sini mana? Yang di sini, yang di Klaten sini. Sini ini, yang di sini nih, yang di tengah ini nih, yang di Yang di tengah tengah ini. hilang, yang nggak hilang Nih, yang saya blok ini. Yang di sini Ya. nggak hilang. Nah, di sini nggak hilang. yang di situ nggak Jadi hilang. Kalau sumbernya yang di kanan, Yang di Oh, kanan. di sumbernya, sini sumbernya nggak enggak hilang. hilang. Yang di Saya agak kanan lupa. hilang, Pak. Yang di sini kayaknya akan hilang juga kalau nggak dioper ke sana. Nah, jadi kalau mau dioper ke sana, pilih convert to source. Oh, Pindah ke sana. Itu pindah ke oh, sini dia. ya, ya, Di convert ke sana. Ini hilang. Seingat saya hilang nih juga. Ini juga hilang. ya, ya, Karena ya, kalau enggak nanti dia akan menyimpan banyak data sampah, tau Bu? iya, Ibu iya, iya, create audio kan nanti jadi beban mereka untuk storage-nya. iya, iya, Jadi yang di iya. sini hilang Terima pasti. kasih, Pak. Iya. Oke. Jadi saran saya ini untuk ini Bapak Ibu sumber informasi. Nanti kan tetap Hmm, diolah lagi, disajikan dengan yang lebih menarik lagi kan. Kayak iya, iya, audionya tadi misalnya. Kalau audio ini kan saran saya kan di-download ini, di-download ini, download. Terus iya. saran saya tadi kan sudah saya tunjukkan kan dimasukkan ke Spotify biar nggak hilang. Hmm, Diarsipkan di sana gitu. Kenapa sih di Spotify kok nggak di Google Drive? Google Drive juga bisa, tapi kita nggak bisa lihat nanti di play berapa orang. Nyarinya juga susah. Kalau di Spotify kan kita tinggal kirim linknya. Dan kalau di Spotify di mana, ini bisa Pak? di Di embed mana? Spotify. Praktek, Pak. Nah, ini udah mau habis jamnya. nanti Nanti Bu deh Suratin nggak bisa tidur. di sesi berikutnya, Pak Dadan. Giliran tadi suruh tanya nggak nanya, giliran mau udahan Bu baru suruh Supriyatin nggak bisa praktek. tidur tuh, pengen masukin Ini nih, live. ini contohnya nih masih kelihatan ya. Nah, kalau di Spotify nanti Bapak bisa bisa bikin blog kayak gini, gitu ya.
Terus nanti audionya itu bisa di-embed satu-satu gini. Ini bab 1, materi 2, materi 3, materi 4, dan seterusnya. Jadi nanti kita bisa klik linknya ini, ya. Kalau mau dijadikan satu juga bisa, ada yang video, ada yang teks, ada yang infografik, ada yang ada gambarnya, ada yang audio. Tinggal nanti mereka milih mau versi yang mereka suka yang mana, sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Mirip Nah, Google Site ya. kalau kalau di ya kayak Google Site. Kalau di Spotify itu bisa di-embed seperti ini. Jadi bisa di-play langsung di sini. Oke, siap-siap ya. Kali ini kita mau kupas tuntas nih, salah satu core values ASN yang paling dasar, yaitu berorientasi pelayanan. Ini materi penting banget, apalagi kalau Anda lagi persiapan misalnya buat evaluasi akademik ASN atau yang mau jadi ASN. Kita bakal coba gali lebih dalam ya, pakai beberapa sumber termasuk modul dari LAN juga. Tujuan Nah, maksud saya tadi, kenapa sih lewat audio? Ah, karena kayak saya ini kan pakai transportasi umum nih Bapak Ibu ya. Kalau ke Jogja kan saya pakai KRL tuh, pakai KRL. Nah, jadi di kereta, di angkot, di bis itu bisa sambil belajar dengerin kayak gini. Maksudnya seperti itu. Oke, ini kata Bunda Miyokti bisa pakai Anchor ya, Anchor. Gimana Bunda Ya, Miyokti Anchor, kata-katanya dengan Spotify? Anchor ya. Anchor. Bunda Miyokti, coba berbagi. Mana ya Bunda Ini Miyokti? nih, ini bisa pakai Oh, Anchor, bisa pakai Spotify. oh ya. Oh, iya, iya, iya. Jadi tidak hilang ya Mau Bapak Ibu pakai ya. pakai punyanya Apple juga ada, Apple juga punya. Oke. Oke, Yang lebih sudah mudah Ya, Spotify. terima kasih. baik. Mas Erik udah tinggal 6 menit lagi. Nanti kita bikin webinar lagi untuk apa tadi pengkodaan ya. 3 Coding menit coding. teh. Hah? 3 menit. Iya 3 menit, 6 menit. Ya udah pokoknya udah mau closing statement, jangan nanya lagi Pak Dadan. Prompting. Ayo Mas Erik, Pak Dadan nih jahil mulu soalnya nih. Spotify dan prompting. Makasih Pak Erik. Ayo Ya. Mas Erik mau closing dulu. Apa? Ih, ampun, Pak. Ayo Mau Mas, closing? Saya nggak closing jualan ini kok mau closing. closing statement dulu, Oh, bukan closing statement. bukan di Bukan retail, closing check out ya. bukan. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya. Udah betah nih 2 jam dari jam 7 sampai jam 9. Kita udah belajar bareng bikin podcast ya. Podcast yang bener-bener audio, bukan podcast yang ada videonya. Nah, itu Bapak Ibu ingat lagi bahwa teman-teman siswa kita, teman-teman pembelajar kita tuh punya gaya belajar yang masing-masing. Jadi jangan sampai kita paksain. Orang dia sukanya dengerin, tapi Bapak Ibu suruh mereka baca gitu ya. Makanya ini bisa sebagai pengayaan bahan ajar materi Bapak Ibu. Jadi semua orang bisa belajar dengan gaya belajarnya masing-masing. Itu ya. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu coba dan Bapak Ibu share hasilnya nih biar teman-teman juga dapat inspirasi dari kreativitas Bapak Ibu. Jadi kuncinya tadi ya, Bapak Ibu ingin audionya podcast tadi bisa lebih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu membuat prompt yang jelas, spesifik, dan personal sehingga nanti hasilnya benar-benar otentik nih, karyanya Teh Umi, karyanya Bu Rohana, dan teman-teman lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami menunggu hasil dari praktek baik Bapak Ibu bisa di-share di grup Teh Umi ya. Nanti biar bisa diteruskan ke saya. Saya yakin pasti akan melihat bentuk-bentuk terbaik dari hasil kerja keras Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya, semangat untuk membuat ya pembelajaran kita biar lebih menyenangkan buat anak-anak sekarang. Saya kira itu Teh untuk malam ini. Yuk. Terima kasih sudah dikasih kesempatan. Meskipun nih bookingnya juga agak lama nih teman-teman. Sampai kadang saya lupa udah janji mau ngisi kapan tapi karena saking lamanya sering kali lupa gitu. Hehe. Maaf ya. Ya, Itu terima kasih Teh. Selamat siap. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Makasih kasih Mas Mas Erik. Erik atas ilmunya. Kita ketemu lagi di webinar-webinar lanjutannya. Pokoknya Mas bisa kapan kita siap sedia untuk memfasilitasinya ya.
Oke, itu tuh boleh tuh mengisi testimoni di Ya, kolom chat. Silakan Bapak Ibu isi kasih testimoni testimoninya dulu, ya. jangan Nah, itu keluar ya. dulu. Silakan Ya, ya. saya lebih semangat nih ngajiin materi yang lebih baik lagi. Yuk kasih testimoni di Mas Erik tuh ada ya yang Ya. berkenan katanya. Yuk, Nanti share juga di grup peserta ya, Teh yang minta tolong ya ya. siap. Nanti aku bagikan ya Mas. Yes. Oke. Terima kasih Mas Erik, terima kasih Bapak Ibu semua. Sambil menunggu Bapak Ibu mengisi testimoni, saya stop dulu rekamannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memandu acara ini. Kita ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.